Bab 491. Pada akhirnya, tidak ada yang memberitahu Krune apa yang dibicarakan Lufile dan Sentoi, jadi dia hanya bisa menyerah. Yah, satu hal yang mereka benar, itu mungkin bukan sesuatu yang bisa dia bantu saat ini. Wali lalu menatap Krune sebelum berkata, apakah ras Wisep dapat berkembang atau tidak akan bergantung pada upaya kalian dan Ratu Wisep. Aku tidak akan ikut campur, jadi lakukan saja sesuka kalian. Namun, bawalah ini bersamamu. Kemudian Wali memberikan sebuah manik kecil berwarna pelangi kepada Krune. Jika kau mendapati dirimu dalam masalah yang disebabkan oleh alam yang lebih tinggi, cukup salurkan energi spiritualmu ke dalamnya. Aku akan segera membantumu sebisa mungkin. Tapi hanya untuk kasus seperti ini. Untuk hal lainnya, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Aku menantikan bagaimana ras Wisep akan berkembang mulai sekarang. Krune tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkanmu? Wali tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Memang benar aku akan segera mati, tapi itu dengan mempertimbangkan total waktu yang telah kujalani sejauh ini. Jangan khawatir, segeraku tidak sama dengan segeramu. Selama ini aku berada dalam formasi yang memperlambat waktu, jadi aku akan tetap ada untuk waktu yang cukup lama. Adapun cara untuk menyelamatkanku. Yah, jika kau berhasil naik ke tingkat yang lebih tinggi suatu hari nanti, kita bisa membicarakannya. Krune mengangguk. Sepertinya Wali akan hidup selama beberapa ribu tahun lagi. Dia telah hidup selama ribuan siklus kekacauan, jadi konsep segera baginya sangat berbeda dari Krune. Namun, Hevin menganggap hal itu aneh. Jika cara untuk menyelamatkanmu ada di alam tinggi, mengapa kau tidak bertanya pada Sentoi saja? Sentoi dan Wali saling pandang sebelum tertawa terbahak-bahak. Seandainya saja semudah itu. Hahaha. Pokoknya, kamu akan tahu begitu sampai di sini. Lufile berpikir sejenak sambil menatap Wali. Mungkinkah? Namun dia menggelengkan kepalanya dan menghilangkan tubuh petir ungu itu. Krune kemudian mengganti topik pembicaraan. Sentoi senior. Karena Anda dapat melihat apa yang terjadi di Tanah Suci, dapatkah Anda membawa Vi kepada saya? Sentoi langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa, seperti yang Lufile sebutkan, aku tidak di sini saat ini. Wali juga tidak memiliki wewenang atas Tanah Suci, jadi dia juga tidak bisa membantumu. Yang bisa kulakukan hanyalah mengamati. Lagi pula, kau akan bisa bertemu putrimu di lantai 10, jadi tidak perlu terburu-buru. Krune mengangguk sebelum menatap Wali. Bagaimana dengan teknik energi berlimpah? Anda mengatakan bahwa saya mampu memahaminya sendiri. Apakah itu berarti Anda tidak akan membiarkan siapapun mengetahui bentuk aslinya jika saya tidak mengetahuinya? Wali berpikir sejenak sebelum berkata. Bagaimana ia menjelaskannya? Saya sedang bertaruh. Krune menjadi bingung. Taruhan. Wali mengangguk. Ya. Aku tidak ingin menjadi orang yang membocorkan teknik ini. Aku membuatnya sedemikian rupa sehingga orang pertama yang menemukan bentuk asli teknik ini akan segera memberitahuku. Begitulah caraku menemukanmu. Soal taruhan, anggap saja aku menunggu seseorang yang pantas untuk itu. Jika, sampai akhir hayatku, tidak ada yang berhasil memecahkannya, barulah aku akan mewariskannya sendiri. Untungnya, taruhan ini sepadan. Kau lebih hebat dari yang pernah kubayangkan, dan kau bahkan menciptakan turunannya, yaitu teknik 1000 gumpalan cahaya. Jadi aku tidak punya keluhan. Krune tidak sepenuhnya mengerti, tetapi sepertinya itu sangat penting bagi Wali. Seolah-olah memang harus seperti ini. Krune kemudian mengobrol dengan Wali untuk beberapa waktu. Anehnya, Wali tidak memberikan teknik apapun atau peralatan apapun kepada Krune. Kau tidak membutuhkannya. Seperti yang kau tahu, ada batasan kualitas peralatan yang dapat digunakan seseorang tergantung pada tingkat kultivasinya. Namun, kau menciptakan sesuatu yang benar-benar di luar dugaanku, api ungumu. Apapun yang kau ciptakan yang sesuai dengan levelmu akan jauh lebih baik daripada yang lain tanpa api ungu. Jadi tidak ada gunanya memberimu apapun. Lagi pula, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Begitulah caraku melakukannya selama ini, dan aku percaya kau juga bisa melakukannya. Krune merasa sedikit malu dengan semua kepercayaan itu. Mereka belum pernah benar-benar bertemu sebelumnya, jadi agak canggung. Mereka berdua mengobrol lebih lama sebelum Krune bertanya. Oh, benar. Kenapa kita harus bertemu di tempat ini? Tidak bisakah kau menghubungiku di tempat lain? Sentoi menggelengkan kepalanya. Hanya di tempat ini, tidak seorang pun akan mendeteksi keberadaanku. Sesederhana itu. Krune mengangguk. Dia sudah menduga bahwa memang akan seperti itu. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Ketika saya memasuki alam penghancur kekosongan, saya mengalami kesengsaraan kenaikan. Meskipun tidak sekuat yang terjadi di alam keilahian, itu, tanpa diragukan lagi, adalah kesengsaraan kenaikan. Apakah kalian punya ide mengapa itu terjadi? Baik Wali maupun Sentoi, mereka telah melihat kejadian itu. Saat itu, Wali menjadi sangat gugup, takut Krune akan mati di sana saat itu juga. Untungnya, Krune berhasil melewatinya dengan bantuan Lufile. Sejujurnya, kami pun terkejut. Kurasa itu ada hubungannya dengan energi ilahi karena berasal dari alam tinggi. Namun, kami benar-benar tidak tahu apakah memang demikian.
Itu adalah pertama kalinya Sentoi dan aku melihat sesuatu seperti itu. Krune tak kuasa menahan desahannya. Bahkan Wali pun pada akhirnya tidak tahu jawabannya. Yah, semoga saja itu tidak terjadi setelah saya meninggalkan Tanah Suci. Krune kemudian menyadari bahwa dia telah terlalu lama berada di sini. Baiklah. Apakah saya harus pamit sekarang? Wali dan Sentoi mengangguk. Sentoi kemudian melambaikan tangannya, dan formasi teleportasi muncul di samping gubuk. Injak saja, dan Anda akan diteleportasi ke lantai 10. Tanah Suci masih akan dibuka selama kurang lebih 8 tahun, jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Krune hampir saja melakukan itu ketika dia teringat satu hal terakhir. Kemudian dia mengirimkan pesan Divine Sense kepada Wali, yang mengejutkan Wali. Hahaha. Tentu, saat-saat itu tiba, aku akan berada di sana bersamamu. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, jadi aku sangat tertarik untuk melihat bagaimana hasilnya. Krune mengangguk sebelum bergerak ke formasi teleportasi. Hevin juga terbang dan mendarat di pundaknya. Namun, sebelum pergi, Sentoi dan Wali menanyakan satu hal lagi kepada Krune. Oh, benar. Rahasiakan pertemuan kita. Jangan biarkan siapapun tahu tentang ini, termasuk keluarga dan teman-temanmu. Kurasa aku tidak perlu memberitahumu ini, tetapi tidak seorang pun boleh tahu tentang kondisi Wali yang sebenarnya. Mereka harus berpikir bahwa dia masih baik-baik saja dan siap bertarung kapan saja. Aku tahu kau mempercayai keluarga dan teman-temanmu, tetapi kehati-hatian saja tidak cukup. Krune tidak keberatan. Sekalipun mereka tahu tentang pertemuan ini, toh mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia sendiri tidak tahu sebenarnya tentang apa pertemuan ini. Hanya Lufile dan Sentoi yang membuat semacam kesepakatan, itu saja. Setelah kilatan cahaya perak, Krune menghilang. Lalu Wali menatap Sentoi. Apakah benar-benar tidak apa-apa jika aku tidak memberitahunya tentang orang-orang itu? Sentoi mengangguk. Lebih baik mereka menyelesaikannya sendiri. Lagi pula, jalan kultivasi penuh dengan bahaya, dan ini bukan yang terakhir. Wali mengangguk sebelum menghilang sepenuhnya. Dia kembali ke tempat peristirahatan pribadinya, di mana dia memiliki formasi perlambatan waktu. Setelah Wali pergi, Sentoi mendongak dan tersenyum. Arti kecil, ya. Sepertinya Will yang kutinggalkan telah menemukan anak yang cukup cocok untuknya. Proyeksi Sentoi juga menghilang, dan gubuk itu kembali sunyi. Siapa yang tahu berapa tahun lagi akan berlalu sebelum ada yang muncul di sini lagi. Kembali ke sisi Krune, dia akhirnya muncul di lantai 10 seperti yang diinginkannya. Begitu dia keluar dari formasi teleportasi, energi ilahi menyerangnya sekali lagi. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari yang dia harapkan. Bukankah perbedaan antara lantai 9 dan 10 terlalu kecil? Light Spirit setuju dengan Krune. Memang benar. Setiap kali kita naik satu lantai, energi ilahi meningkat pesat. Tapi kali ini, aku hampir tidak merasakan perbedaan apapun dari lantai 9. Jelas sekali, Krune dan Light Spirit tidak mengetahui tentang transformasi Tanah Suci. Tanah Suci sedang dipersiapkan untuk diseret ke dalam bola energi ilahi dimensi milik Little Arti. Dengan demikian, aliran energi ilahi terpengaruh di lantai 10 dan lantai yang lebih tinggi. Nah, Anda bisa pindah ke lantai yang lebih tinggi jauh lebih awal jika memang demikian. Namun, Krune langsung menggelengkan kepalanya. Tidak bisa, setidaknya aku akan menunggu Fei Fei tiba di sini. Lagi pula, Sentoi bilang aku juga akan bertemu Vi di lantai 10. Tidak mungkin aku akan naik sekarang. Lufile tidak keberatan. Baiklah, kalau begitu mari kita cari tempat untuk bersembunyi dan mulai berkultivasi. Masih akan butuh waktu lama sebelum Fei Fei tiba. Bagaimanapun, aku meninggalkan sedikit esens petir kesengsaraan ungu milikku pada mereka, jadi aku akan tahu kapan mereka muncul di sini. Sampai saat itu tiba, sebaiknya kita manfaatkan waktu kita dengan baik. Krune mengangguk dan segera pergi. Di pihak Little Arti, dia akhirnya menemukan Krune sekali lagi. Dia akhirnya muncul kembali. Sepertinya tidak terjadi apa-apa padanya. Arti kecil kemudian berpikir sejenak. Dia pergi ke lantai 0 ini, tetapi hanya menghabiskan beberapa jam di sana. Untuk apa Master menciptakan lantai itu? Pada akhirnya, Arti kecil memutuskan untuk melupakan pikiran-pikiran itu. Dia mempercayai gurunya yang lama, jadi tidak perlu terlalu memikirkannya. 1 bulan lagi berlalu begitu cepat, dan Vi akhirnya bersiap untuk terobosan alam penempaan jiwanya. Arti kecil, aku siap. Proyeksi Little Arti muncul sekali lagi. Bagus. Kultivasi Anda sangat stabil, dan kendali Anda atas kekuatan Anda tidak memiliki kekurangan. Tidak akan ada masalah jika Anda mencapai terobosan sekarang. Mata Vi berbinar. Tanpa membuang waktu, dia memulai terobosannya. Arti kecil telah memastikan bahwa dia memahami seluruh prosesnya dengan sempurna, jadi dia sama sekali tidak khawatir. Dia tahu betapa kuatnya dia untuk usianya, jadi dia seharusnya tidak kesulitan melewati kesengsaraan ini. Waktu berlalu, dan Vi akhirnya menyelesaikan penempaan jiwanya dengan energi sumber elemen, mengakhiri terobosannya. Tepat setelah itu, awan kesengsaraan mulai berkumpul di atasnya juga. Kesengsaraan api dari alam semesta dalin turun dan menyelimuti Vi sepenuhnya. Kesengsaraan yang dialaminya cukup kuat, tetapi Little Arti sudah memperkirakannya.
Bakatnya benar-benar luar biasa, jadi kesengsaraan itu harus sesuai dengan kekuatan aslinya. Meskipun begitu, dia cukup terkesan dengan kegigihan wanita itu. Sepertinya semua pelatihan yang kuberikan padanya tidak sia-sia. Seperti yang diperkirakan, Vi melewati masa kesengsaraan tanpa masalah besar. Meskipun pada akhirnya dia kelelahan, dia tidak mengalami cedera serius. Tentu saja, ada beberapa bekas luka bakar di tubuhnya. Arti kecil kemudian mengendalikan energi ilahi dan dengan cepat menyembuhkan tubuhnya. Baiklah, istirahatlah sebentar dulu. Setelah kamu siap, beritahu aku. Vi mengangguk dan kembali ke gubuk kecil di kejauhan. Vi tidur seharian penuh sebelum akhirnya bangun. Begitu bangun, ia menemukan cukup banyak makanan yang disukainya di atas meja. Tanpa membuang waktu, ia langsung melahap semuanya. Lezat. Proyeksi Little Arti kemudian muncul kembali di dalam gubuk. Bagaimana rasanya? Vi mengangguk, merasa puas. Enak banget, aku bisa makan lebih banyak lagi. Bukan soal makanan, bodoh. Bagaimana kondisi tubuhmu saat ini? Ah. Vi berpikir sejenak sebelum menjawab. Ya. Aku baik-baik saja, siap menghadapi apapun. Baiklah, keluarlah dari gubuk, aku akan menguji daya tahanmu terhadap energi ilahi sekarang. Vi mengangguk dan segera pergi. Di ruang kosong, Little Arti mengendalikan energi ilahi, meningkatkannya sedikit demi sedikit. Jika kau mampu menahan energi ilahi sebanyak ini, aku akan langsung mengirimmu ke lantai 10. Ayahmu sudah ada di sana, bersembunyi di sudut sambil berlatih. Jadi tidak perlu terburu-buru. Fir mengangguk dan terus menerima energi ilahi. Pada saat yang sama, dia menggunakan kultivasinya untuk menahan bagian tambahan yang tidak dapat ditanggung tubuhnya. Beberapa menit kemudian, energi ilahi di sekitarnya akhirnya mencapai tingkat yang sama dengan lantai 10. Meskipun Vi tampak cukup tidak nyaman dengan energi itu, faktanya dia memang berusaha menolaknya. Meskipun kau mampu melakukannya, kau hampir tidak bisa menahan diri. Lebih baik tidak mengirimmu dalam kondisi seperti itu. Aku akan menjaga energi ilahi tempat ini seperti ini selama seminggu lagi. Jika kau bisa beradaptasi dengan baik, maka aku akan mengirimmu ke sana. Akan menjadi bunuh diri jika meninggalkanmu di tempat itu dalam kondisi seperti ini. Meskipun Vi sedih, dia tidak bisa membantah Little Arti. Dia tidak akan mampu melakukan apapun dengan kondisinya saat ini. Tetapi ketika dia ingat bahwa dia sudah sangat dekat untuk bertemu ayahnya lagi, tekad memenuhi pikirannya. Hanya 1 minggu. Aku pasti akan terbiasa. Arti kecil tertawa sebentar lalu menghilang. Dia masih punya satu persiapan terakhir yang harus dilakukan. Seminggu berlalu dengan cepat. Pada akhirnya, usaha Vi membuahkan hasil. Dia benar-benar terbiasa dengan aliran energi ilahi itu. Meskipun Little Arti masih jauh dari puas dengan kemajuan saat ini, dia harus mengakui bahwa Vi tidak akan lagi tak berdaya di tempat itu. Akan lebih baik jika kau tinggal di sini lebih lama lagi, agar lebih terbiasa. Apakah kau benar-benar ingin pergi begitu saja? Vi langsung mengangguk. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku ingin bertemu ayah. Arti kecil menghela napas tetapi akhirnya setuju. Baiklah, ambillah ini. Tiba-tiba, sebuah kalung kecil dengan mutiara seperti pelangi muncul di hadapan Vi. Saat mengambilnya, ia langsung menyukai penampilannya. Kalung itu sangat mirip dengan rambut dan matanya sendiri. Belum lagi, kalung itu juga mengingatkannya pada Krune. Detik berikutnya, ia sudah mengenakannya. Cantik sekali. Aku menyukainya. Arti kecil tertawa melihat reaksinya. Hahaha. Baguslah kalau kamu menyukainya. Ini hadiahku untukmu. Pastikan jangan pernah kehilangannya. Sekarang, teteskan setetes darahmu di atasnya. Mulai sekarang, darah itu akan melekat padamu. Vi mengangguk gembira. Dia berpikir bahwa arti kecil telah menyiapkan harta karun pertahanan untuknya. Darah itu dengan cepat menyatu dengannya, dan Vi sekarang bisa merasakan hubungan antara dirinya dan mutiara itu. Tiba-tiba, formasi teleportasi muncul entah dari mana di samping Vi. Injak formasi tersebut, maka Anda akan langsung diteleportasi ke lantai 10. Vi mengangguk sebelum berkata. Baiklah, ayo pergi, arti kecil. Namun, arti kecil terkejut setelah mendengar itu. Apa yang kau bicarakan? Ini formasi teleportasi untukmu, bukan untukku. Ekspresi Vi langsung berubah setelah mendengar itu. Tidak bisa. Jika arti kecil tidak pergi, maka aku juga tidak akan pergi. Vi segera melangkah keluar dan berhenti tepat di depan proyeksinya. Ekspresinya jelas menunjukkan betapa marahnya dia. Seolah-olah dia bahkan siap menumbuhkan akar di tempat itu. Apa yang kau bicarakan, bocah nakal? Pergi saja, ayahmu sedang menunggumu. Atau mungkin kau sangat menyukai latihanku sehingga kau tidak bisa melepaskannya. Vi langsung menggelengkan kepalanya. Siapa yang suka diintimidasi seperti itu? Arti kecil tertawa sekali lagi. Kalau begitu, pergilah saja. Apa gunanya membuang waktu di sini? Namun, Vi dengan cepat menggelengkan kepalanya dengan lebih kuat lagi. Arti kecil, dasar idiot. Dia menatap langsung proyeksi Little Arti, menunjukkan ekspresi keras kepala. Jika aku pergi, kau akan kembali sendirian. Hal yang paling kutakuti dalam hidupku adalah kesendirian. Dulu, ketika aku tiba di tempat ini, 2 hari tanpa bertemu siapapun sudah cukup membuatku ketakutan.
Kau bilang tanah suci ini telah ada selama ribuan siklus kekacauan, dan kau selalu tinggal di sini, tanpa siapapun. Betapa menakutkannya itu. Vi tak kuasa menahan air matanya saat memikirkan hal itu. Ia kemudian mulai menghentakkan kakinya ke tanah sambil berteriak dengan marah. Jika arti kecil tidak datang, maka aku akan menyeretmu dengan paksa. Jika aku tidak cukup kuat, aku akan tetap di sini dan berlatih keras sampai aku bisa melakukannya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian di sini lagi. Tidak akan pernah. Jiwa arti kecil bergetar saat mendengar itu. Dia tidak memiliki tubuh, jadi dia juga tidak bisa menangis. Namun, jika dia punya, dia pasti akan menangis sekarang. Jelas bahwa Vi siap menghabiskan sisa hidupnya di sini jika perlu. Hah. Kamu memang keras kepala, iya. Vi langsung terkejut dan melompat ketakutan setelah mendengar itu. Itu karena suara tersebut bukan berasal dari proyeksi di depannya, melainkan dari manik kecil yang terpasang di kalungnya. Bahkan, proyeksi itu kini telah menghilang sepenuhnya. Si kecil arti. Apa? Apakah aku begitu menakutkan? Kalau begitu, buang saja aku. Ekspresi Vi langsung berubah. Dia segera memeluk manik-manik itu seolah-olah itu adalah harta paling berharga yang pernah ada. Pada saat yang sama, air mata terus mengalir dari matanya. Aku tidak akan pernah membuangmu, aku berjanji. Arti kecil sama sekali tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap semua itu. Tapi dia yakin bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Kehendak Sentoi telah memilih Vi untuknya, tetapi pada akhirnya, dialah yang memutuskan apakah dia ingin pergi bersamanya atau tidak. Sentoi telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia dapat memilih untuk mengikuti seseorang atau pergi sendiri. Baiklah, cukup dengan air terjunnya. Kau membuatku basah kuyup. Injak saja formasi teleportasi, dan aku akan mengirimmu ke sana. Vi mengangguk sambil tersenyum. Namun, cukup sulit baginya untuk menahan air matanya. Meskipun demikian, itu adalah air mata bahagia, jadi Little Arti tidak keberatan. Ayo pergi, nanti aku akan mengenalkanmu pada ayah. Saat dunia di sekitar mereka berubah bentuk, arti kecil menatap sekali lagi ke alam asal yang telah menjadi tempat tinggalnya begitu lama. Tuan, saya pasti akan bertemu Anda lagi. Selama saya bersamanya, saya yakin saya bisa melakukannya. Dengung. Begitu Vi muncul di lantai 10, roh cahaya langsung mendeteksi kehadirannya. Krune, Vi telah muncul. Ayo pergi. Mata Krune langsung berbinar setelah mendengar itu. Tanpa membuang waktu, dia meninggalkan tempat persembunyiannya. Ke arah mana? Ke sisi itu. Krune kembali ke wujud wisepnya dan mengaktifkan lapisan petir kesengsaraan untuk bersembunyi dari indera ilahi. Setelah itu, dia pergi dengan kecepatan tercepatnya. Brum. Saat ini, Krune jelas tidak lebih lambat dari pengguna alam jalur ilahi tahap awal lainnya, bahkan mungkin lebih cepat. Namun, dia tidak perlu bergerak terlalu lama. Arti kecil mengendalikan formasi teleportasi sebelum mereka meninggalkan alam dimensi asal, jadi dia memindahkan arti cukup dekat dengan Krune. Krune hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mencapainya. Celaka. Ayah. Krune langsung memeluk Dai setelah kembali ke wujud manusianya. Sedangkan Vi, ia tak kuasa menahan air matanya saat membalas pelukan Krune. Baru setelah 1 jam Vi akhirnya tenang. Yah, bahkan Krune pun butuh waktu cukup lama untuk tenang. Vi, kamu kaham saja kemana saja. Ah. Baru sekarang Vi teringat bahwa Little Arti terpasang di kalungnya. Ayah, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini arti kecil. Krune tampak bingung melihat mutiara berwarna pelangi itu. Selain warnanya, dia tidak merasakan apapun darinya. Tapi saat itulah roh cahaya berkata. Peralatan tingkat dewa dengan roh artefak. Apa? Semenit kemudian, mutiara itu melayang sendiri dan memuji Krune. Hai, aku Little Arti, roh artefak tanah suci. Roh artefak tanah suci. Vi mengangguk. Saat aku berteleportasi dari pilar cahaya pertama, aku berada di lantai yang sama dengan Little Arti. Dialah yang menjagaku dan melatihku hingga sekarang. Krune menatap Vi dan memeriksa kultivasinya. Alam penempaan jiwa. Vi mengangguk sambil menunjukkan ekspresi bangga. Hanya saja, matanya yang merah setelah menangis begitu banyak terlihat agak lucu. Saat itulah Little Arti bercerita. Aku harus melatihnya. Jika tidak, dia tidak akan mampu menahan energi ilahi lantai 10. Arti kecil dan Vi mulai menjelaskan semuanya. Vi masih banyak yang ingin diceritakan, jadi mereka tinggal di sana cukup lama sebelum semuanya berakhir. Setelah selesai, Krune langsung berterima kasih kepada Little Arti. Aku tidak tahu harus berterima kasih sebesar-besarnya. Aku sama sekali tidak tahu bahwa setiap lantai memiliki alam dimensi yang terpisah. Aku sangat khawatir tentangnya selama ini, jadi senang mengetahui bahwa Vi baik-baik saja sepanjang waktu. Arti kecil menjelaskan bahwa dia tidak memiliki wewenang untuk mengubah apapun selama tanah suci dibuka. Jadi dia juga tidak bisa begitu saja membantu Fei Fei dan yang lainnya. Satu-satunya hal yang tidak dia sebutkan adalah bahwa dia menjadikan Vi sebagai tuan barunya. Arti kecil, bisakah kau tunjukkan padaku di mana Fei Fei dan yang lainnya berada? Sayangnya, karena alasan tertentu, saya tidak bisa saat ini. Namun, saya sudah mengecek keadaan Fei Fei dan yang lainnya beberapa waktu lalu. Sebagian besar dari mereka tampaknya baik-baik saja sendirian.
Mereka yang tidak terlalu berbakat sengaja tinggal di lantai bawah, yang membantu mereka menghindari bahaya dari kultivator tingkat tinggi dan binatang iblis. Adapun mereka yang kuat seperti temanmu Laex dan Fei Fei, mereka sedang menuju ke sini. Yah, Laex sudah sampai duluan sebelum kamu. Krune mengangguk. Aku tahu, tapi meskipun lantai 10 ini hanya memiliki satu alam dimensi, sangat sulit untuk menemukan seseorang. Aku mencari Laex tapi akhirnya tidak menemukannya. Masuk akal. Mulai dari lantai 10 ke atas, hanya akan ada satu alam dimensi. Meskipun begitu, ukurannya beberapa kali lebih besar daripada yang sebelumnya. Namun, karena saya sudah mengecek keadaan temanmu sebelum datang ke sini, tentu saja saya tahu di mana dia berada. Hanya saja dia cukup jauh, jadi akan membutuhkan waktu untuk sampai. Mata Krune berbinar. Bagus. Kalau begitu, ayo kita temui dia. Arti kecil mengangguk dan menunjuk ke arah yang benar. Vi, naiklah ke punggungku, kita akan bergerak dengan kecepatan maksimal. Vi dengan gembira memeluk Krune dari belakang sebelum lapisan petir kesengsaraan muncul di sekitar mereka. Krune mungkin lebih lambat dalam wujud manusianya, tetapi dia masih berada di tingkat alam jalan ilahi. Meskipun demikian, Little Arti mengatakan bahwa dibutuhkan setidaknya 5 hari untuk sampai ke tempat Laex berada dengan kecepatan ini. Namun, Krune tidak keberatan. Dalam perjalanan, Krune mulai mengajukan pertanyaan lain. Arti kecil, kau adalah roh artefak tingkat dewa, kan? Arti kecil terkejut karena Krune mengetahuinya. Kamu bisa tahu. Krune mengangguk, roh cahaya telah memberinya penjelasan umum tentang bagaimana roh artefak lahir. Sepengetahuan saya, roh artefak sangatlah langka. Dan itu sudah mempertimbangkan alam yang lebih tinggi, apalagi tempat kita berada ini. Mengingat bahwa kau juga merupakan artefak tanah suci, tidak diragukan lagi bahwa kau berada di tingkat dewa. Arti kecil harus mengakui bahwa tidak banyak pilihan yang tersedia saat menebaknya. Benar sekali, aku adalah bola energi ilahi dimensi. Aku adalah sejenis peralatan pengumpul energi yang telah dimodifikasi oleh guruku. Sederhananya, aku dapat menarik banyak energi ilahi dimanapun aku berada saat ini. Krune terkejut mendengar itu. Bahkan jika kamu meninggalkan tanah suci. Arti kecil tertawa setelah mendengar itu. Tanah suci adalah bagian dari diriku. Berkat keberadaanku, tanah suci ini dapat memiliki energi ilahi di setiap lapisannya. Krune tak bisa menahan rasa gembiranya. Bukankah itu berarti putrinya mendapatkan pasokan energi ilahi yang tak terbatas? Krune, tentu saja, senang untuknya. Adapun mengambil arti kecil untuk dirinya sendiri, ide seperti itu bahkan tidak terlintas di benaknya. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Kurasa kau bisa menganggapku sebagai cincin spasial raksasa, dan yang tidak memiliki batasan level item yang dapat ditempatkan di dalamnya. Kau bisa lihat sendiri karena bahkan pemilik jiwa ilahi surgawi pun bisa masuk ke dalamnya. Dengan cara tertentu, kalian semua berada di dalam ruang spasialku. Selain itu, aku dapat memberikan energi ilahi selama pertempuran, sehingga siapapun yang mengenakanku akan jauh lebih kuat karenanya. Tentu saja, semuanya bergantung pada level orang atau hewan tersebut. Mereka hanya dapat mengendalikan sejumlah energi ilahi yang bergantung pada level mereka. Krune tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tunggu, jika kau adalah peralatan setingkat dewa, bagaimana seseorang di level V bisa menggunakanmu? Seharusnya ada batasan level peralatan yang bisa dia manipulasi. Arti kecil setuju dengan Krune. Kau benar. V seharusnya tidak bisa mengendalikan peralatan tingkat dewa, setidaknya bukan yang tanpa roh artefak. Krune langsung mengerti maksudnya. Begitu ya, kau bisa mengendalikan kekuatanmu sendiri, jadi kau bisa membuat Vi juga bisa memanfaatkanmu. Hanya saja, karena kau harus menyamai kultivasinya, ada batasan dalam kemampuanmu di kondisi itu. Apakah aku benar? Arti kecil menjawab. Cerdas. Justru seperti itulah keadaannya. Karena Vi sekarang berada di tahap 1 alam penempaan jiwa, aku dapat memberinya jumlah energi ilahi yang sesuai dengan kultivasinya. Tapi tidak lebih dari itu, jika tidak, tubuh dan jiwanya akan rusak. Tentu saja, jika dia dan kalian semua memasuki alam dimensi tanah suci saya nanti, kalian bisa mendapatkan jumlah berapapun yang kalian inginkan. Mata Krune berbinar. Bahkan batu energi ilahi. Arti kecil tertawa setelah mendengar itu. Teruslah bermimpi. Guruku yang lama membuat ujian pilar cahaya agar tidak ada yang bisa curang. Setelah kau melewatinya sekali dan mendapatkan batu energi ilahi, kau tidak akan bisa mendapatkannya lagi dari tempat yang sama. Krune menghela napas kecewa. Benar saja, itu tidak akan semudah itu. Arti kecil melanjutkan. Tapi itu sudah bagus. Jika Anda dapat berlatih di lingkungan dengan energi ilahi kapan saja, itu seharusnya sudah lebih dari cukup. Kalian semua akan berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Krune harus mengakui bahwa keserakahan yang ia tunjukkan merugikan dirinya sendiri. Siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka memiliki energi ilahi yang tersedia untuk mereka kembangkan kapan saja? Lagi pula, dengan adanya Little Arti di sana, Vi akan bisa melindungi dirinya sendiri dengan jauh lebih baik. Kemudian, Arti kecil menyebutkan satu hal terakhir. Oh. Aku juga bisa digunakan sebagai inti dari level formasi apapun dan tetap menyediakan semua energi melalui hubunganku dengan alam tinggi. Nah, tapi dalam hal itu, aku tidak akan bisa bergerak.
Tentu saja, kalian harus menunggu hingga integrasi tanah suci ke dalam diriku selesai. Krune berpikir sejenak. Itu fitur yang cukup bagus, tapi aku tidak yakin apakah aku akan banyak menggunakannya. Lagi pula, aku bisa menggunakan batu roh atau bentuk energi lain dalam kasus itu. Kurasa akan sangat sia-sia jika tidak mengajakmu. Selain itu, aku tidak akan pernah mengurung makhluk hidup di satu tempat hanya karena sebuah formasi. Itu terlalu menyedihkan. Namun, yang tidak diketahui Krune adalah bahwa klan Frun kan mencari arti kecil justru karena kemampuan ini. Dia sama sekali gagal melihat skala sebenarnya dari kemampuan ini. Arti kecil bahkan mampu menopang formasi seluruh alam semesta sendirian dengan menggunakan energi ilahi. Vi tertawa setelah mendengar itu. Itulah yang kukatakan padanya sebelum aku keluar. Ayah, tahukah ayah bahwa dia tinggal sendirian di tempat suram itu sejak tanah suci mulai dibuka? Krune tak kuasa menahan napas setelah mendengar itu. Vi, Little Arti muncul karena ulahmu, jadi berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Aku berjanji. Arti kecil tak kuasa menahan rasa terharunya. Tidak heran dia seperti ini, orang tuanya telah mendidiknya seperti itu. Saat itulah roh cahaya juga berbicara. Arti kecil, kan? Aku akan langsung saja, apakah Vi adalah tuan barumu atau kau hanya memanfaatkannya? Arti kecil terkejut. Dia sama sekali tidak merasakan kehadiran roh cahaya. Apalagi dia juga bisa merasakan nada berbahaya dalam suara itu. Anda. Tidak perlu kau tahu, aku hanya ingin jawabanmu. Vi, di sisi lain, segera turun tangan. Arti kecil tidak akan pernah melakukan itu. Namun, roh cahaya tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan dia dekat denganmu jika aku tidak mempercayainya, jadi sebaiknya dia menjawab. Arti kecil tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa terancam oleh suara roh cahaya. Seolah-olah ini bukan seseorang yang bahkan peralatan tingkat dewa seperti dirinya mampu menyinggungnya. Namun, di saat yang sama, dia merasa tenang. Sepertinya bukan hanya orang tuanya yang peduli padanya. Dia sudah menjadi tuan baruku. Aku menerima darahnya belum lama ini. Light Spirit menjadi tenang setelah mendengar itu. Karena itu masalahnya, dia tidak akan bisa mengkhianatinya. Dia tidak berpikir Little Arti berbohong karena akan sangat mudah baginya untuk memverifikasinya. Vi, di sisi lain, menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Saya. Saat itulah dia teringat akan setetes darah yang dia gunakan pada mutiara itu. Ah, sepertinya memang begitu. Hahaha. Arti kecil, kalau begitu kau perlu mendengarkan semua yang akan kukatakan. Arti kecil mendengus setelah mendengar itu. Begitu ya, sepertinya kamu sedang menikmati waktu luangmu. Bagus sekali, lain kali aku akan mengerahkan usaha 2 kali lipat untuk pelatihanmu. Wajah Vi langsung pucat pasi. Ayah, tolong aku. Namun, setelah melihat kultivasi Vi dan fondasinya yang kuat, Krune hanya mengajukan permintaan. Arti kecil, tolong jaga dia. Serahkan saja padaku. Vi ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Ayahnya mengkhianatinya dengan begitu mudahnya. Krune kemudian teringat tentang Gilia, yang Soul Life-nya menghilang. Arti kecil, apakah kau melihat saat Gilia meninggal? Arti kecil membenarkannya. Itu adalah pertarungan memperebutkan beberapa batu energi ilahi. Dia bahkan berhasil merebut satu. Namun, lebih banyak kultivator dan binatang iblis muncul. Pada akhirnya, dia harus menyerahkan batu itu dan melarikan diri, dan tidak ada yang mengejarnya. Sayangnya, dia mengalami terlalu banyak luka dan tampaknya keracunan. Jadi dia tidak melawan. Krune menghela napas setelah mendengar itu. Batu-batu suci sangatlah berharga, jadi Krune berhati-hati saat membawanya keluar. Tak heran dia juga diserang begitu dia memegangnya. Namun, inilah bahaya tanah suci, dan dia masuk ke dalam dengan mengetahui hal itu. Arti kecil masih ingat bahwa Vi merasa murung selama beberapa hari setelah menemukannya. Wami sering bermain dengan Vi, sehingga Gilia akhirnya ikut mengikutinya juga. Karena itu, Vi jadi mengenal Gilia dengan cukup baik. Melihat suasana yang suram, Light Spirit memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan. Arti kecil, tadi kau bilang karena keadaan tertentu, kau tidak bisa bertemu semua orang lagi. Apakah itu karena Master dipindahkan? Ya. Arti kecil melanjutkan. Semua formasi di Tanah Suci ini sedang mengalami transformasi saat ini karena sebelumnya dimiliki oleh guru saya. Formasi-formasi itu terhubung langsung dengan saya, jadi kami memiliki sifat yang sama. Sekarang setelah guru saya berubah, formasi-formasi tersebut berubah ke pemilik baru, yaitu bola energi ilahi dimensi. Formasi tingkat dewa jauh lebih rumit daripada formasi tingkat bawah, jadi akan membutuhkan banyak waktu. Kurasa sebelum Tanah Suci ditutup, aku tidak akan bisa mengendalikannya lagi. Krune ingat bahwa Sentoi tidak membicarakan tentang arti kecil. Dia ragu bahwa Sentoi tidak mengetahui pikiran arti kecil, yang berarti bahwa dia sengaja membiarkan arti kecil pergi. Sepertinya memang sudah menjadi bagian dari rencananya untuk memberi Little Arti kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Krune juga menanyakan tentang Cinti, yang sudah berada di alam jalur ilahi sejak awal. Namun tampaknya dia sudah melewati lantai 10, jadi dia tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian, 3 hari pun berlalu.
Karena luasnya alam dimensi, Krune jarang bertemu siapapun di sepanjang jalan. Kecuali jika Krune memutuskan untuk bergerak ke arah pilar cahaya, situasi ini tidak akan berubah. Namun, ia tetap melewati beberapa kultivator dan binatang iblis. Lagi pula, ia telah melakukan perjalanan selama 3 hari berturut-turut. Tetapi sebagian besar bahkan tidak menyadarinya karena lapisan petir kesengsaraan miliknya. Adapun mereka yang dapat melihatnya dengan mata telanjang, mereka tidak mengambil risiko menyerang. Krune tidak dapat muncul dalam indera ilahi mereka, tetapi kecepatannya jelas berada di alam jalur ilahi. Lawan seperti itu akan terlalu merugikan. Tentu saja, selalu ada pengecualian. Jadi Krune akhirnya bertarung melawan kultivator alam jalur ilahi di tahap 2. Krune bisa saja melarikan diri jika dia mau, tetapi dia berpikir itu adalah kesempatan bagus untuk menguji kekuatannya. Sayangnya, Krune tidak bisa mengalahkan kultivator itu. Bukan karena orang itu adalah pemilik fragmen surgawi. Hanya saja jurang antara penembus kekosongan dan jalan ilahi terlalu besar untuk dilompati. Tentu saja, orang itu juga seorang jenius dengan kekuatannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan sampai di tempat ini secepat ini. Dengan demikian, dia berada di atas alam jalan ilahi biasa pada level yang sama. Fakta bahwa Krune mampu bertarung imbang melawannya sungguh patut dipuji. Lagi pula, ada perbedaan 1 realem dan 7 tahap di antara mereka berdua. Saudaraku, kau hebat. Awalnya aku tidak berniat membunuhmu, aku hanya menguji kekuatanku sendiri karena aku baru saja mencapai terobosan. Sekarang setelah kita bersenang-senang, aku akan pergi. Pria itu tidak berbohong. Dia melihat kecepatan Krune dan tahu bahwa meskipun dia bisa mengalahkan Krune, tidak akan ada cara untuk menghentikannya berlari. Namun, dia tetap menyerang. Jelas bahwa dia juga hanya ingin menguji kekuatannya. Krune tersenyum. Aku tahu, aku tidak merasakan niat membunuh dari seranganmu. Tentu saja, seranganmu sangat kuat. Semoga kita bisa bertanding lagi suatu hari nanti. Pria itu membungkuk dan segera pergi setelah itu. Krune kemudian menatapnya sekali lagi sebelum berkata, "Ayo pergi." Akhirnya, mereka tiba di daerah tempat Little Arti terakhir kali melihat Laex bercocok tanam. Namun, Laex tidak ada di sana kali ini. Dia ada di sini terakhir kali, tapi sepertinya dia sudah pergi. Mungkin, dia pergi ke tempat pilar cahaya berikutnya berada. Namun, Krune langsung menggelengkan kepalanya. Laex tahu bahwa ini satu-satunya tempat dia memiliki kesempatan untuk bertemu Liryu, jadi dia tidak akan pergi kemanapun tanpa Liryu. Laex akan tinggal di sini sampai akhir tanah suci. Meskipun begitu, dia tidak akan pergi ke pilar cahaya berikutnya. Sebaliknya, dia akan melihat-lihat untuk mencari Liryu di suatu tempat. Atau mungkin dia pergi untuk mendapatkan pengalaman bertempur. Roh langit dan cahaya setuju dengan Krune. Begitulah cara naga bodoh itu akan bertindak. Lalu bagaimana kita akan menemukannya? Krune tersenyum sebelum bertanya pada Lufile. Roh cahaya, apakah ini sudah cukup dekat? Roh cahaya telah dikonfirmasi. Ya, aku bisa merasakan kehadiran petir kesengsaraan unguku yang masih tersisa di tempat ini. Ikuti saja petunjukku. Dengan kilatan cahaya ungu, Krune menghilang di kejauhan. Lantai 15. Hanan Frunkan dan kelompoknya bersembunyi sambil berlatih dan membiasakan diri dengan energi ilahi di lantai tersebut. Seperti yang dikatakan ketua klan, perbedaan energi ilahi antar lantai telah berkurang banyak. Kita perlu maju secepat mungkin dan mendapatkan inti tanah suci. Ingat, hindari semua pertempuran yang tidak perlu. Ya. Kelompok klan Frunkan maju dengan kecepatan yang menakutkan. Dengan kebocoran energi ilahi, hanya beberapa bulan saja sudah cukup bagi mereka untuk naik 5 lantai. Namun, mereka masih belum tahu. Inti dari tanah suci tidak berada di tempat yang sama lagi. Krune hanya perlu menempuh perjalanan beberapa jam untuk menemukan targetnya. Lux kembali berlatih kultivasi. Sejauh ini, dia telah menembus alam jalur ilahi tetapi masih berada di tahap 1. Namun, tidak akan lama lagi sebelum dia mencapai tahap 2. Tiba-tiba, dia merasakan indera ilahi melewati tempat persembunyiannya. Apa kau mencari perkelahian? Laex muncul di luar dalam sekejap mata. Tetapi ketika dia melihat sekelompok kecil 3 orang tersenyum padanya, dia merasa seperti sedang melihat ilusi. Jelas sekali, mereka adalah Krune, Vi, dan Hevin. Hei kamu. Hahaha. Laex segera maju dan memeluk mereka erat-erat. Hanya saja, dia tidak mengukur kekuatannya dengan baik. Krune baik-baik saja berkat kultivasinya, tetapi Vi merasa seperti akan mati. Paman Laex, kau mematahkan tulangku. Ah! Laex segera melepaskan mereka sambil menunjukkan senyum permintaan maaf. Oh, benar. Apakah kamu membawa Liryu bersamamu? Mendengar itu, Krune tak kuasa menahan napas. Liryu masih berada di lantai 5. Jika dia benar-benar sampai ke lantai 10, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Laex terkejut. Bagaimana kamu tahu? Saat itulah Little Arti berbicara. Karena saya melihatnya di sana beberapa hari yang lalu. Laex melompat mundur karena kaget. Kalung itu hidup. Arti kecil mengabaikannya dan melanjutkan. Ngomong-ngomong, dia sekarang berada di tahap ke-8 alam jiwa ilahi. Namun, bahkan kultivator alam penempaan jiwa tingkat 4 atau 5 dan binatang iblis pun akan kesulitan mengalahkannya.
Laex tak kuasa menahan rasa ingin tahunya saat menatap benda itu. Meskipun benda itu berbicara kepadanya, ia tidak merasakan apapun. Indra ilahinya hanya mengatakan bahwa itu hanyalah mutiara berwarna, tidak lebih. Ngomong-ngomong, anak itu sebenarnya apa? Dia sangat mirip Quetzalcoatl, tapi api yang bisa dia kendalikan itu sangat aneh. Kekuatannya jauh lebih besar daripada yang bisa digunakan oleh binatang iblis atau kultivator setingkatnya. Krune mengangguk. Dia belum menjelaskan tentang Draco Phoenix. Namun, karena Little Arti sekarang adalah perlengkapan terikat V, seharusnya tidak ada masalah untuk memberitahunya tentang hal itu. Namun, sebelum itu, benda apakah ini? Krune tertawa saat mendengar Laex mengajukan pertanyaan itu. Kemudian dia melihat sekeliling dengan cepat dan memberi saran. Ayo kita turun dulu agar aku bisa memberitahumu. Laex mengangguk, dan mereka semua memasuki tempat yang digunakan Laex untuk berlatih kultivasi. Pertama, Krune menjelaskan kepada Little Arti tentang situasi Draco Phoenix. Begitu ya, aku pernah mendengar guru membicarakan hal ini sebelumnya. Ada beberapa dari mereka di alam tinggi juga. Namun, aku tidak tahu apapun tentang itu, jadi aku tidak bisa memastikan apakah Draco Phoenix di alam tinggi menggunakan kekuatan semacam ini pada ras mereka atau tidak. Krune dan yang lainnya terkejut. Tetapi setelah berpikir sejenak, alam tinggi memang tampak seperti tempat di mana Anda dapat menemukan sesuatu seperti Draco Phoenix. Krune kemudian mulai menjelaskan semuanya kepada Laex, dan Vi memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeluh tentang betapa kerasnya metode latihan Little Arti. Beberapa saat kemudian, Laex akhirnya memahami situasi umumnya. Vi, kamu cukup beruntung, ya. Paman Laex, bagaimana Paman bisa berkata begitu? Apa Paman tidak mendengar apa yang kukatakan? Arti kecil terus-menerus mengganggu dan memaksaku untuk berlatih sepanjang waktu. Dia bahkan membuat ayah memihaknya. Paman Laex, kumohon, Paman harus melakukan sesuatu. Laex menatapnya dan mengangguk. Baiklah, serahkan saja padaku. Mata Vi berbinar ketika mendengar itu. Namun, arti kecil, menggandakan latihan saja tidak akan cukup, saya sarankan kamu melipat gandakannya. Oh, begitu. Saya juga berpikir bahwa saya terlalu lunak padanya, tetapi saya takut saya salah. Sepertinya saya tidak salah. Baiklah, saya akan melipat gandakannya 3 kali lipat. Air mata mulai mengalir dari mata Vi. Bagaimana mungkin Paman Laex mengkhianatiku? Namun, Laex mendengus. Kalau itu Liryu, dia pasti akan melompat kegirangan. Tapi kau memang selalu malas, jadi ini perlu dilakukan. Vi merasa tersinggung. Aku selalu melihatmu tidur dan juga menghindari latihan. Uhuk. Aku seekor naga, naga bisa membuat apapun yang mereka inginkan. Itu tidak adil. Laex tertawa tanpa malu-malu. Alam semesta memang tidak pernah adil sejak awal. Hahaha. Semua orang mulai tertawa setelah itu, bahkan Light Spirit pun terkekeh. Di sisi lain, Vi mulai mempertimbangkan apakah membawa Little Arti bersamanya benar-benar hal yang baik. Krune memutuskan untuk menunggu sampai dia menemukan Fei Fei lagi. Laex memiliki ide yang sama, tetapi karena Liryu. Dengan Laex dan Krune, tidak akan banyak peserta di lantai ini yang dapat membahayakan mereka. Waktu berlalu, dan 6 bulan lagi pun berlalu. Fei Fei, yang sebelumnya sudah berada di lantai 8, kini berada di lantai 9. Kultivasinya juga terus berkembang dengan stabil, hingga kini mencapai tahap 6 alam pemecah kekosongan. Sudah 3 bulan sejak ia menginjakkan kaki di lantai ini, jadi ia sudah terbiasa dengan energi ilahi. Dengan demikian, ia pindah ke pilar cahaya berikutnya. Namun, Fei Fei bukan satu-satunya. Wami Zark juga telah tiba di lantai 9. Selain itu, kultivasi Wami sama dengan Fei Fei, berada di tahap ke-6 alam pemecah kekosongan. Hanya saja dia hanya memiliki 1 fragmen surgawi, berbeda dengan Fei Fei yang memiliki 3. Jika bukan karena kultivasinya yang lebih tinggi dari Fei Fei sejak awal, Fei Fei pasti sudah melewatinya. Dalam hal kekuatan tempur saja, Fei Fei pasti akan memiliki keunggulan. Lagi pula, dia telah menggunakan meridian elemen jauh lebih lama. Tiba-tiba, Krune merasakan kehadiran seseorang dan melihat ke arah tertentu. Yang ia lihat bukanlah Fei Fei, melainkan Wami. Pada akhirnya, Wami tiba pada tanggal 10 sebelum Fei Fei. Adapun ujian pengendalian energi ilahinya, ia mampu mengisi 77% orb, sehingga masuk ke dalam 20 besar. Namun, Krune tidak meninggalkan tempatnya. Wami akan tetap datang kepadanya. Lagi pula, Gilia meninggal di tanah suci ini. Benar saja, Wami tiba di tempat Krune seminggu kemudian. Begitu melihatnya, dia langsung bertanya. Kamu tahu tentang kematian Gilia, kan? Krune mengangguk. Aku merasakan jiwa selamnya menghilang. Dari apa yang kuketahui, dia terlibat dalam pertempuran memperebutkan batu energi ilahi. Namun pertempuran ini semakin besar dan semakin banyak kultivator dan binatang iblis bergabung di dalamnya. Dia memang memperoleh batu ilahi, tetapi itu juga membuatnya menjadi target. Pada akhirnya, dia menyerahkan batu ilahi itu dan melarikan diri. Sayangnya, dia sudah diracuni, yang menyebabkan kematiannya. Wami terkejut. Itu penjelasan yang sangat spesifik. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia menyipitkan matanya sebelum bertanya.
Kau ada di sana mengamati dan tidak melakukan apapun. Krune menggelengkan kepalanya. Ah, arti kecil, itu terserah padamu. Vi keluar dari tempat persembunyian tempat kelompok Krune berada, dan matanya berbinar. Saudari Wami. Vi bergegas maju dan memeluk Wami erat-erat. Wami terkejut sesaat tetapi akhirnya menyerah. Vi sudah banyak berubah, tetapi dia masih menyukainya. Meskipun dia tidak sedang dalam suasana hati yang baik, dia tetap memaksakan senyum sambil membalas pelukannya. Senang bertemu denganmu, tapi mengapa kamu terlihat sangat lelah? Vi baru saja akan mengeluh lagi tentang Little Arti ketika benda itu mulai melayang. Halo, saya Little Arti. Ah. Wami langsung mundur. Bahkan pada ketinggiannya, dia sama sekali tidak bisa merasakan kehadirannya. Arti kecil tidak keberatan dan kemudian mulai menjelaskan tentang situasi Gilia. Apakah kamu tidak bisa berbuat apa-apa? Sekalipun aku bisa, aku tidak akan melakukannya. Aku adalah roh artefak, jadi perintah tuanku mutlak. Jangan salah paham. Temanmu bukanlah satu-satunya orang yang meninggal di tanah suci ini. Setiap orang yang memasuki tempat ini sangat menyadari risiko yang ada. Atau mungkinkah kau tidak menyadarinya? Wami ingin membantah hal itu, tetapi dia tidak bisa. Dia memang tahu apa yang akan menunggu mereka di sini. Apakah kamu melihat siapa yang melakukan itu pada Gilia? Arti kecil menghela napas. Saat itu aku tidak terlalu memperhatikan. Lagi pula, aku harus mengamati seluruh tanah suci. Jika bukan karena Vi memintaku untuk mengawasinya juga, aku bahkan tidak akan repot-repot. Setidaknya ada 100 binatang iblis dan kultivator yang memperebutkan batu energi ilahi itu, yang sangat umum terjadi di lantai bawah ketika mereka muncul. Jadi aku tidak bisa memastikan siapa yang bertanggung jawab. Ekspresi Wami berubah muram. Namun, setidaknya sekarang dia tahu bagaimana Gilia meninggal. Dia tidak bisa marah pada Little Arti karena dia akan berada dalam kegelapan tanpa dia. Lalu Arti kecil menambahkan. Hidup dan mati adalah bagian dari jalan kultivasi. Jika kau tidak terbiasa dengannya, jalanmu akan menjadi lebih sulit di masa depan. Wami menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengangguk. Dia tahu semua itu, tetapi dia masih berharap untuk membalas dendam atas kematian Gilia. Namun, itu akan mustahil jika ada begitu banyak kultivator dan monster iblis yang terlibat. Bahkan Little Arti pun tidak mengenal mereka semua, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengenal mereka? Wami lalu menatap Krune sebelum berkata, aku akan terus maju sendirian. Kuharap kau tidak keberatan karena aku perlu berlatih sebanyak mungkin. Krune mengangguk dan tidak keberatan. Itu keputusan yang tepat. Tetap bersama tidak akan terlalu sulit. Dengan kultivasi dan hukum yang kau miliki, aku yakin kau setidaknya bisa menjaga dirimu tetap aman. Tentu saja, itu tidak memperhitungkan kemungkinan kau bertemu dengan orang aneh yang memiliki jiwa ilahi surgawi. Tapi dalam kasus itu, bahkan aku pun mungkin akan tak berdaya. Wami menatap Krune, dan baru sekarang ia menyadarinya. Krune cukup tertinggal dalam kultivasi ketika mereka memasuki tanah suci. Tapi sekarang, dia sama dengannya, berada di alam pemecah kekosongan tahap 6. Itu memang sudah bisa diduga. Dengan semua keunggulannya, akan aneh jika dia masih tertinggal. Dalam 6 bulan terakhir, Krune berhasil menembus ke tahap berikutnya dan sedang menuju ke tahap 7. Berdengung. Tiba-tiba, roh cahaya merasakan sesuatu. Fei Fei telah tiba. Apa? Mata Krune, Hevin, dan Vi berbinar. Di mana? Roh cahaya kemudian menunjuk ke suatu arah. Itu ada di sana, sekitar 2 hari ke depan. Laex, yang selama ini mendengarkan, juga keluar. Kalau begitu, mari kita pergi. Semua orang mengangguk kecuali Wami. Saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada kalian di sini. Semoga kita bertemu lagi di ujung tanah suci. Krune dan Vi tersenyum. Oke. Vi memberikan pelukan terakhir kepada Wami, yang sangat membuatnya senang sebelum mereka pergi. Di sisi Fei Fei, dia melihat sekeliling untuk mencari tahu kemana dia harus pergi selanjutnya. Dia tahu bahwa semua orang akan tiba di lantai 10 ini karena ini adalah alam dimensi tunggal, jadi dia harus menunggu Krune dan Vi di sini. Mengingat posisi Krune di pilar cahaya, seharusnya dia sudah berada di sini. Fei Fei kemudian mengeluarkan sepotong kecil perisai kesengsaraan lama milik Krune yang pernah ia gunakan di alam semesta Lufile. Di dalamnya, kekuatan petir kesengsaraan ungu dapat dirasakan. Krune telah membuatnya sedemikian rupa sehingga Fei Fei dapat menemukannya jika mereka terpisah. Begitu itu muncul, percikan petir ungu dilepaskan ke arah tertentu sebelum menghilang. Melihat itu, Fei Fei tersenyum. Benar saja, Krune masih berada di lantai 10. Karena kedua belah pihak bergerak ke arah yang sama, perjalanan 2 hari pertama langsung dipersingkat menjadi 1 hari saja. Namun, beberapa jam setelah Fei Fei pergi, dia malah menarik perhatian seseorang. Fei Fei selalu menggunakan jiwa ilahi utama takdirnya untuk menemukan rute terbaik. Tapi itu tidak berhasil jika kultivasi lawannya jauh lebih tinggi darinya. Lantai 10 adalah tempat berkumpulnya semua kultivator dan binatang iblis. 6 bulan telah berlalu sejak Krune tiba di sini, jadi jumlah mereka terus bertambah. Itu memang sudah bisa diduga. Karena Krune tahu bahwa dia bisa mengumpulkan kelompoknya di sini, maka yang lain pun mengetahuinya. Jadi, banyak kultivator dan monster iblis tidak maju ke lantai 11 ke atas.
Seiring waktu berlalu, jumlah mereka terus meningkat. Bersenandung. Seekor binatang iblis alam jalur ilahi sedang menuju pilar cahaya berikutnya ketika Fei Fei muncul di dalam indera ilahinya. Tahap ke-6 alam pemecah kekosongan. Untuk bisa sampai di lantai 10 dengan kultivasi serendah itu, dia mungkin salah satu dari para jenius. Binatang iblis itu adalah beruang merah pada tahap ketiga alam jalur ilahi. Jenis binatang iblis ini memiliki konsentrasi garis darah binatang ilahi yang tinggi, yaitu beruang matahari. Jadi, ia cukup kuat bahkan tanpa fragmen surgawi atau jiwa ilahi utama. Beruang itu tidak langsung menyerang Fei Fei. Sebaliknya, ia memeriksanya terlebih dahulu dengan indera ilahinya untuk beberapa saat. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia menghalangi banyak energi ilahi dari lantai 10 dengan kultivasinya, ini membuktikan bahwa dia baru saja tiba di sini. Mungkin, dia mendapatkan beberapa batu ilahi dari pilar cahaya sebelumnya. Si beruang benar. Fei Fei memiliki meridian elemen, dan dia memilikinya jauh lebih lama daripada Wami. Berkat itu, dia mampu mengisi bola energi ilahi hingga 81%, menempatkannya di 10 besar. Namun, meskipun dia memiliki batu energi ilahi, dia perlu pergi ke pilar cahaya untuk mengambilnya. Begitu batu ilahi muncul di sana, bukan aku yang akan memilikinya. Apa yang harus kulakukan? Beruang itu berpikir sejenak ketika tiba-tiba, kecepatan Fei Fei melesat ke depan. Sial, dia memperhatikanku. Tapi bagaimana caranya? Jawabannya sederhana, energi mental. Energi mental dapat menjangkau jauh lebih luas di Tanah Suci, jadi ketika beruang itu mendekat, Fei Fei langsung menyadari kehadirannya. Sialan. Dia mungkin punya batu suci lainnya. Lebih baik aku menangkapnya sebelum orang lain muncul. Beruang itu tak lagi menahan diri dan melesat maju. Rasnya mungkin tidak unggul dalam kecepatan, tetapi kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Fei Fei. Di pihak Rune, Light Spirit memperhatikan sebuah perubahan. Ada yang tidak beres. Kecepatan Fei Fei meningkat drastis, dan dia berlari dengan kecepatan penuh di sini. Rune menyipitkan matanya. Apakah karena dia mengkhawatirkan saya? Tidak, dia tahu bahwa saya bisa menjaga diri sendiri. Hevin berpikir sejenak. Fei Fei akan melakukan itu jika dia tahu Vi ada di sini, bukan? Mungkin dia tahu itu dan datang secepat mungkin. Lagi pula, dia mungkin bisa memprediksinya dengan jiwa ilahi takdir utamanya. Rune berpikir bahwa Hevin ada benarnya. Namun, dia tetap khawatir. Laex, kau yang tercepat di antara kita. Boleh aku minta kau membawa kita ke sana lebih cepat? Setelah 6 bulan, Laex akhirnya melangkah ke tahap 2 alam jalan ilahi. Bahkan, itu terjadi hanya 1 bulan setelah Rune menemukannya, jadi dia telah berada di tahap 2 selama 5 bulan. Dengan begitu, dia juga cukup dekat dengan tahap 3. Baiklah, serahkan saja padaku. Laex kemudian kembali ke wujud naganya, yang sudah cukup besar. Namun kemudian, wujudnya menyusut cukup banyak hingga hanya cukup besar untuk membawa Rune dan Vi. Setelah memasuki alam jalan ilahi, binatang iblis dapat mengendalikan ukuran tubuhnya hingga tingkat tertentu, dan itulah yang dilakukan Laex barusan. Setelah Rune dan Vi terbang ke punggungnya, Laex menyatu dengan mutiara naga api ungu miliknya. Kekuatan keseluruhannya meningkat, termasuk kecepatannya. Dengan kilatan cahaya ungu hitam, kelompok mereka menghilang di kejauhan. Seberkas cahaya melintas, dan beberapa saat kemudian, yang lain menyusul. Beruang itu telah mengikuti Fei Fei selama 1 jam, tetapi hanya bisa mengurangi jarak mereka sedikit demi sedikit. Fei Fei hampir secepat dirinya, yang meningkatkan keyakinannya bahwa Fei Fei adalah salah satu jenius super yang selalu mendapatkan batu energi ilahi. Ia bertekad untuk menangkapnya sekarang. Fei Fei menoleh ke belakang menggunakan energi mentalnya dan menyipitkan matanya. Binatang iblis itu 7 tingkat di atas kultivasinya, dan juga berada di alam berikutnya. Akan terlalu sulit untuk bertahan jika dia tertangkap. Aku hanya bisa mengandalkan ranah ilusi takdirku ketika saatnya tiba. Fei Fei mengharapkan 2 hal. Pertama, bertemu dengan Rune dan bergabung untuk menghadapi beruang. Kedua, bertemu dengan pengguna alam jalur ilahi lainnya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun, pilihan kedua terlalu berisiko dan tanpa jaminan akan berhasil. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia sudah terbang dengan kecepatan maksimal, tetapi beruang itu perlahan-lahan mengejarnya. Akhirnya, beruang itu cukup dekat untuk memulai serangannya. Namun justru pada saat itulah beruang dan Fei Fei lengah. Tanah di bawah mereka meledak. Ribuan bongkahan batu melesat ke langit dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Baik beruang maupun Fei Fei, keduanya tidak punya waktu untuk memikirkan satu sama lain lagi. Itu karena mereka dapat merasakannya dengan indera ilahi mereka. Bongkahan batu itu bukan hanya batu biasa, tetapi dipenuhi dengan hukum bumi. Atau lebih tepatnya, seluruh hukum utama bumi. Ilusi alam takdir. Seketika itu juga, ribuan ilusi batu besar mulai muncul di pandangan Fei Fei. Namun, mereka bergerak terlalu cepat, sehingga Fei Fei harus melawan satu demi satu ketika dia tidak memiliki cukup ruang atau waktu untuk bergerak. Beruang itu berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Pertama, karena ia berada dalam wujud aslinya, sehingga ukurannya jauh lebih besar. Kedua, karena rasnya tidak unggul dalam kecepatan.
Namun, pertahanan beruang jauh lebih tinggi daripada yang lain, sehingga ia menghancurkan satu batu demi satu batu. Melihat Fei Fei berusaha sekuat tenaga menghindari batu-batu besar itu, beruang itu langsung mengerti bahwa itu tidak ada hubungannya dengan gadis itu. Mereka telah disergap oleh orang lain. Beruang itu juga cukup mahir dalam hukum bumi, jadi ia tahu bahwa siapapun itu, pasti jauh lebih kuat. Hanya hukum utama bumi yang lengkap saja sudah cukup bagi beruang untuk memahami bahwa itu bukanlah tandingan. Tiba-tiba, beruang itu menerima pesan dari indera ilahi. Aku tidak peduli dengan fakta bahwa kau mencoba menangkapku. Jika ini terus berlanjut, kita berdua akan mati. Aku akan mengizinkanmu melihat ilusi di wilayahku, jadi fokuslah pada pertahanan. Beruang itu terkejut. Namun tiba-tiba, beberapa ilusi batu besar mulai muncul. Salah satunya menembus tubuh beruang, yang membuatnya sangat ketakutan. Itu hanyalah ilusi dari momen singkat di masa depan, perhatikan baik-baik. Pada suatu saat, Fei Fei muncul tepat di atas beruang dan fokus untuk menjaga ilusi takdir tetap berjalan. Beruang itu mengertakkan giginya dan melakukan apa yang dikatakannya. Dengan ilusi-ilusi yang menunjukkan apa yang akan terjadi, pertahanannya menjadi sangat kuat, yang akhirnya meredakan tekanan yang dirasakannya. Domain yang fantastis. Berapa lama aku harus melawannya jika dia menggunakannya untuk memprediksi gerakanku? Namun, beruang itu mengesampingkan pikiran-pikiran tersebut dan fokus untuk melindungi mereka berdua. Meskipun butuh waktu untuk menjelaskan, seluruh kejadian itu tidak berlangsung lebih dari 1 menit. Pada akhirnya, baik beruang maupun Fei Fei selamat dari malapetaka itu. Namun, mereka tidak langsung membubarkan aliansi mereka. Pelaku utama penyergapan itu pasti berada di dekat mereka. Sekarang setelah serangan pertamanya gagal, musuh kemungkinan besar akan muncul untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ho. Tak kusangka kau bisa selamat dari serangan mendadakku hanya dengan luka sekecil ini. Kurasa aku terlalu meremehkan kemampuanmu. Benar saja, tanah di bawah mereka mulai bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Tekanan spiritual yang sangat besar kemudian menimpa Fei Fei dan beruang secara bersamaan. Merasakan itu, mata mereka berdua menyipit. Ini bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Perlahan, bumi di bawah mulai bergerak. Kemudian bumi itu ambruk, dan sesosok makhluk iblis raksasa muncul. Melihat itu, mereka takjub dan terkejut. Perlombaan golem berlian. Ekspresi Fei Fei dan beruang berubah jauh lebih buruk setelah melihat pria itu. Golem berlian juga dianggap sebagai ras binatang suci, dan ras yang sangat kuat. Tapi itu bukan masalah utamanya. Masalahnya adalah golem berlian ini sudah berada di tahap ke-6 alam jalan ilahi. Baik beruang maupun Fei Fei tidak bisa melawan makhluk seperti itu. Tidak heran aku merasakan seluruh hukum utama bumi. Jika itu adalah ras golem berlian, maka itu masuk akal. Tiba-tiba, Fei Fei mendarat di punggung beruang merah. Apa? Gadis kecil, apa kau pikir aku tungganganmu? Jika kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku kalau bersikap jahat. Namun, Fei Fei menggelengkan kepalanya. Jika kita ingin memiliki kesempatan untuk melarikan diri, kita perlu mengandalkan domain ilusi takdirku. Berkat kultivasimu, kau lebih cepat dan lebih kuat dariku, jadi berhentilah mengeluh dan mulailah berlari. Tapi pastikan untuk memperhatikan ilusi masa depan yang akan kutunjukkan padamu. Beruang merah menggertakkan giginya karena marah. Bagi beruang, merupakan penghinaan besar jika manusia menjadikannya tunggangan. Tetapi setelah menatap golem itu untuk terakhir kalinya, beruang tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Antara harga diri dan hidupnya, sangat mudah untuk memahami mana yang lebih berharga. Awalnya, aku hanya menginginkan barang-barangmu. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Jika kita selamat, aku pasti akan menghajarmu. Jika kau tidak mengejarku, bagaimana kita bisa berakhir dalam situasi seperti ini? Ini semua salahmu, sekarang jadilah kuda yang baik dan pergilah. Atau kau mau aku pasang tali kekang dulu? Persetan denganmu. Namun, semua percakapan ini dilakukan melalui indera ilahi, jadi hanya membutuhkan waktu sedetik. Beruang itu kemudian berbalik ke arah yang ditunjukkan Fei Fei dan segera mulai melarikan diri. Oh! Kau pikir kau bisa lolos dariku? Haha! Tiba-tiba, tekanan yang sangat besar mulai menarik beruang itu ke arah golem berlian. Medan gravitasi. Sial. Si beruang tak kuasa menahan diri untuk mengumpat lagi. Golem berlian itu tidak cepat. Tetapi dengan daya tarik gravitasi yang sangat besar, sangat sulit untuk terbang menjauh darinya. Berhentilah mengeluh. Ikuti petunjuk yang akan saya tunjukkan. Beruang itu mendapat petunjuk arah di tanah di bawahnya dan merasa bingung sejenak. Namun, itu bukan saatnya untuk memikirkannya. Beruang itu segera mendekati tanah dan mulai terbang beberapa meter di atasnya sambil melarikan diri. Saat itu terjadi, Fei Fei menoleh ke belakang dan merasa kagum dengan hukum bumi golem tersebut. Gaya gravitasinya jauh lebih kuat daripada Krune. Perlu diingat bahwa hukum gravitasi Krune sudah mencapai puncaknya. Jadi, begitulah kuatnya hukum seseorang setelah mereka memahami semua hukum turunan dan menggabungkannya. Yang mengejutkan, begitu beruang mulai mengikuti pola yang ditunjukkan Fei Fei, gaya gravitasi berkurang drastis. Kita bisa melakukannya. Namun, golem berlian itu menyipitkan matanya. Bagaimana mereka tahu titik lemah medan gravitasi saya?
Dialah gadis itu, dialah penyebabnya. Itu benar. Jelas, Fei Fei tidak bisa memprediksi apapun tentang golem berlian karena kurangnya kultivasi. Meskipun begitu, Fei Fei menggunakan dirinya sendiri sebagai fokus ramalannya untuk mengetahui arah mana yang memiliki gaya tarik paling kecil pada tubuhnya. Kau pikir kau bisa lolos? Wilayah batu. Hukum utama bumi mulai bekerja, meliputi Fei Fei dan beruang merah secara bersamaan. Hukum bumi itu mulai menembus tubuh mereka, mencoba mengubah mereka menjadi batu. Melihat itu, mata beruang merah memerah. Domain yang perkasa. Sebuah domain yang diciptakan untuk membantu meningkatkan kekuatannya hingga batas maksimal. Domain ini tidak memiliki efek samping pada musuh, tetapi dapat meningkatkan kekuatan keseluruhannya secara drastis. Itu termasuk pertahanannya terhadap domain batu milik golem berlian. Berkat itu, tekanan pada tubuhnya berkurang sementara kecepatannya meningkat cukup pesat. Namun, Fei Fei tidak sebaik dia. Hei, gadis kecil, sebaiknya kau bertahan. Jika kau berubah menjadi batu, kita berdua akan mati. Itu benar. Fei Fei tidak hanya memberitahu beruang rute yang aman, tetapi ilusi takdirnya juga mencegah beruang terjebak oleh serangan jarak jauh golem berlian. Ada beberapa jenis serangan elemen tanah yang terus-menerus menyerangnya. Beruang hanya mampu menghindar, bertahan, atau menghancurkan serangan-serangan itu karena ia tahu di mana serangan-serangan itu akan muncul. Sayangnya, Fei Fei sudah bisa merasakan tubuhnya kaku meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Ini tidak bisa terus seperti ini. Unsur-unsur bumi terus memasuki tubuh Fei Fei, dan dia sudah bisa merasakan kulitnya mengeras. Tapi saat itulah Fei Fei mendapat sebuah ide. Petir kesengsaraan ungu roh cahaya dapat melahap semua hukum, lalu mungkin. Fei Fei mengeluarkan pecahan perisai Tribulation lama milik rune yang rusak itu. Inilah yang dia gunakan untuk menemukan arah rune, tetapi perisai itu juga dipenuhi dengan petir Tribulation ungu. Namun, Fei Fei tidak bisa mengendalikan petir kesengsaraan ungu. Jadi itu adalah pilihan yang berisiko. Meskipun demikian, Fei Fei menggertakkan giginya dan menekan pecahan tersebut. Seketika itu juga, arus petir kesengsaraan ungu mengalir melalui tubuhnya. Ark. Meskipun hanya sesaat, kekuatan roh cahaya bukanlah main-main. Namun, Fei Fei mampu menahannya. Benar saja, hukum bumi yang memasuki tubuhnya juga dihancurkan oleh petir kesengsaraan ungu. Bukan berarti hukum golem berlian itu lemah hingga hancur begitu cepat. Hanya saja mereka sudah berjuang melawan daya tahan Fei Fei sendiri. Begitu petir kesengsaraan melewatinya, sedikit keuntungan yang dimilikinya terhadap Fei Fei hancur, melenyapkannya seketika. Golem berlian di kejauhan menyadari hal itu, dan matanya menyipit. Baru saja, hukum bumiku. Dimakan. Petir ungu itu apa? Sepertinya dia menyerang dirinya sendiri dengan itu. Namun, ia segera menepis pikiran-pikiran itu. Mari kita lihat berapa kali kau bisa melakukannya pada dirimu sendiri. Memang, tubuh Fei Fei mengalami kerusakan yang cukup parah. Dia sudah terdesak oleh hukum bumi dari domain batu, jadi dia tidak punya waktu untuk melindungi diri dari petir kesengsaraan ungu roh cahaya. Tapi ini sudah cukup baik. Transformasi batu itu langsung lenyap, dan semuanya harus dimulai lagi dari nol. Selain itu, Fei Fei sudah lebih terbiasa dengan efeknya, jadi dia jauh lebih siap sekarang. Beruang merah melihat bahwa warna kulitnya membaik dan menghela napas lega. Pegang erat-erat, aku mempercepat laju. Fei Fei mengangguk, dan mereka melesat maju sekali lagi. Namun, golem berlian itu tidak mau menyerah. Harga dirinya tidak bisa membiarkan mereka lolos di depan matanya. Tubuhnya mulai menyusut, sama seperti Laex. Dengan itu, kecepatannya mulai meningkat. Namun, gaya gravitasi yang dihasilkan oleh tubuhnya juga berkurang. Meskipun demikian, Fei Fei menyadari bahwa kecepatan ekstra yang dimilikinya lebih dari cukup untuk mengimbangi hal tersebut. Mata Fei Fei menyipit sesaat, tetapi dia cepat pulih. Alam ilusi takdir, bentuk kedua. Krune dan yang lainnya bukanlah satu-satunya yang menjadi lebih baik selama ini. Dengan peningkatan hukum takdir Fei Fei, domainnya juga menjadi jauh lebih serbaguna. Namun, dia tidak bisa menggunakannya sebelumnya karena golem berlian terlalu jauh. Domainnya bisa menjangkaunya, tetapi domain Fei Fei tidak bisa melakukan hal yang sama. Tetapi sekarang karena kecepatannya meningkat, dia memasuki jangkauan domain Fei Fei hanya dalam beberapa menit pengejaran. Tiba-tiba, golem berlian mulai melihat beberapa beruang merah dan Fei Fei. Tidak hanya itu, tetapi indera ilahinya sama sekali tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Itu bukan sekadar ilusi, tetapi gambaran dari beberapa masa depan yang bisa dipilih Fei Fei. Itu adalah kemampuan domain yang sama dengan yang digunakan oleh Tikal Baraks ketika dia bertarung melawan Krune. Perbedaannya adalah Fei Fei sekarang dapat mempertahankan kedua sifat tersebut secara bersamaan. Golem berlian itu terkejut. Mana yang harus dia ikuti? Namun, ada kelemahan dalam kemampuan ini. Begitu ilusi itu meninggalkan jangkauan domain Fei Fei, ia akan menghilang. Hal yang sama terjadi jika golem berlian juga meninggalkan jangkauan domainnya. Namun, itulah yang diinginkan Fei Fei. Jika dia tetap berada di luar jangkauan domainku, dia tidak akan bisa mendekati kami. Jika dia masuk, ilusi takdir akan terus bermunculan tanpa henti.
Bahkan jika kau beruntung dan mulai mengikuti tubuh asli kami, lebih banyak ilusi pilihan lain akan muncul setelahnya. Berapa kali kau bisa membuat pilihan yang tepat? Benar saja, semuanya berjalan sesuai prediksi Fei Fei. Golem berlian memasuki ilusi takdirnya beberapa kali dan akhirnya membuat pilihan yang salah. Ilusi-ilusi itu hanya akan menghilang ketika meninggalkan jangkauan domain Fei Fei. Hal itu justru membuat golem berlian semakin marah. Gadis kecil, aku rasa kau tak akan mampu melawan alam batuku lebih lama lagi. Begitu aku menangkapmu, bahkan Tuhan pun tak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Dia benar. Setelah 30 menit pengejaran lagi, tubuh Fei Fei mulai menunjukkan masalah yang sama lagi. Dia kemudian menggertakkan giginya dan membiarkan petir kesengsaraan ungu melewati tubuhnya sekali lagi. Tubuhnya semakin terluka, dan wilayah kekuasaannya hampir hancur. Beruang merah memandang itu dengan cemas. Untuk sesaat, ia berpikir Fei Fei akan kehilangan kesadaran. Hahaha. Gadis kecil, berapa banyak lagi sengatan listrik yang bisa kau tahan? Sayang sekali kau tidak pingsan barusan. Beberapa ilusi Fei Fei menoleh ke arah golem berlian dan tersenyum bersamaan. Benarkah begitu? Lalu, dia mengeluarkan pil dari cincin spasialnya dan menelannya. Hampir seketika, luka-luka di tubuhnya mulai sembuh dengan kecepatan yang menakutkan. Hanya dalam beberapa detik, tidak ada satupun bekas luka yang tersisa. Baik itu golem berlian atau beruang merah, keduanya terdiam takjub. Pil macam apa itu yang benar-benar luar biasa? Benarkah ada pil sekuat itu? Golem itu berpikir sejenak. Mungkin itu pil penyembuhan di atas level jalur bintang. Tidak, tunggu. Itu tidak mungkin. Pil seperti itu terlalu kuat untuk tingkat kultivasinya, malah akan menyebabkan lebih banyak kerusakan. Tapi lalu, bagaimana? Tentu saja, ada pil yang memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat tinggi. Dan pil itu bekerja untuk siapapun di alam pemecah kekosongan dan di bawahnya. Pil embun kehidupan api ungu Krune. Pil embun kehidupan biasa tidak dapat disimpan karena kekuatannya akan hilang dengan sangat cepat. Untungnya, ini adalah pil embun kehidupan api ungu, yang hanya diketahui oleh kelompok Rune, Olave, dan beberapa orang lainnya. Efek api ungunya mampu mempertahankan sifat embun kehidupan yang tidak bisa dilakukan oleh pil lain. Krune telah membuat beberapa pil tersebut dengan bantuan Olave di masa lalu dan membagikannya. Fei Fei, tentu saja, memilikinya. Pengejaran terus berlanjut. Di perjalanan, mereka memang melewati beberapa kultivator dan binatang iblis lainnya. Tetapi setelah mereka melihat golem berlian, tidak ada yang berani ikut campur. Golem berlian bukanlah makhluk yang bisa dianggap remeh. Sayangnya, masalah lain mulai muncul. Kultivasi Fei Fei jauh lebih rendah daripada golem berlian. Menjaga domainnya tetap aktif begitu lama juga merupakan beban yang cukup berat. Fei Fei mengeluarkan sebanyak mungkin batu roh yang bisa dia serap. Tetapi masalah utamanya adalah kekuatan jiwanya, yang sangat dibutuhkan untuk mengendalikan domain. Beruang merah berusaha sekuat tenaga untuk lari, tetapi perhatiannya tidak lepas dari Fei Fei. Tidak butuh waktu lama bagi beruang itu untuk memperhatikan wajah Fei Fei yang pucat. Dia tidak akan melawan lama. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Apakah aku benar-benar perlu bergantung pada itu? Waktu terus berlalu, dan Fei Fei hampir kehilangan kesadarannya. Ia telah melampaui batas kemampuannya sejak lama, dan yang menopangnya hanyalah tekad yang kuat. Akhirnya, ia tak tahan lagi dan jatuh di punggung beruang merah. Segera setelah itu, ilusi domain takdir menghilang, membawa serta semua ilusi lainnya. Di pihak Rune, roh cahaya langsung menyadarinya. Terjadi perubahan pada esensi petir kesengsaraan di dalam tubuh Fei Fei. Kurasa dia pingsan. Kondisi kelompok Rune memburuk. Berapa jauh? Tidak terlalu jauh, hanya beberapa menit lagi. Laex. Jangan khawatir, pegang erat-erat. Laex mengertakkan giginya dan meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi. Saat itu, ia melampaui kendalinya atas mutiara naga api ungu. Jelas, itu mulai merusak tubuhnya sendiri. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jika hanya beberapa menit, aku tidak akan mengalami kerusakan parah. Yang kubutuhkan hanyalah waktu yang cukup untuk beristirahat setelahnya. Krune mengangguk sambil memandang Vi dan Little Arti. Arti kecil, ibu tinggalkan kalian berdua di sini. Jaga Vi sebentar. Arti kecil tahu bahwa Vi tidak akan banyak membantu di sana, hanya akan menjadi beban tambahan, jadi dia langsung setuju. Vi tidak ingin tinggal di belakang, tetapi Krune tidak punya waktu untuk berdebat dengannya. Krune membiarkannya pergi begitu saja sementara dia dan Laex menghilang di kejauhan. Arti kecil menatap ekspresi Vi yang mengerikan sebelum berkata. Apakah itu membuatmu kesal? Itu karena kamu terlalu lemah. Jika kamu ingin membantu mereka di masa depan, kamu harus menjadi kuat terlebih dahulu. Vi menggigit bibirnya dan mengangguk. Dia ingin membantu ibunya, tetapi dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini. Di sisi Fei Fei, beruang merah melihat ilusi yang membantunya melarikan diri menghilang. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Matanya tiba-tiba memerah, dan warna bulunya yang berapi-api tampak menyala. Beruang itu kini sedang menggunakan kekuatan garis keturunannya. Mulai sekarang, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melarikan diri.
Adapun efek samping dari melakukan hal seperti itu, beruang itu sudah tidak peduli lagi. Pada saat yang sama, Fei Fei pingsan, sehingga dia tidak bisa lagi berpegangan pada punggung beruang merah. Namun, tepat sebelum dia jatuh, beruang merah menggertakkan giginya dan menahannya dengan energi spiritualnya. Ledakan, 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 ledakan. Beruang merah tidak bisa lagi menghindari semua serangan jarak jauh golem berlian. Namun, dengan memanfaatkan garis keturunannya, dia dengan mudah menghancurkan semuanya. Hahaha. Gadis itu sudah kalah, jadi menyerah saja. Menurutmu berapa lama garis keturunanmu akan bertahan? Sebagai binatang suci, dia langsung mengerti apa yang dilakukan beruang merah, jadi dia tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa beruang itu akan segera kehabisan tenaga. Namun, saat itulah dia melihat seberkas cahaya hitam ungu bergerak lurus ke arahnya. Siapa yang berani menghalangi jalanku? Namun, berkas cahaya itu tidak berhenti. Ledakan naga hitam. Meriam kesengsaraan. Struktur ruang angkasa hancur berantakan, dan badai ruang angkasa muncul di manapun kedua serangan itu melintas. Raut wajah Diamond Golem berubah serius. Kedua serangan itu tidak bisa diabaikan. Medan gravitasi, terbalik. Kiamat bumi. Gaya tarik medan gravitasinya kemudian berubah arah, menolak kedua serangan tersebut. Pada saat yang sama, golem berlian kembali ke ukuran aslinya sambil menghentakkan tanah. Seketika itu juga, hukum utama bumi miliknya memasuki tanah di bawahnya. Bumi dalam radius beberapa kilometer bergetar saat sebuah gunung raksasa muncul di antara dirinya dan serangan kelompok rune. Ledakan. Ledakan naga hitam dan meriam kesengsaraan menghantam gunung itu, menghancurkannya sepenuhnya. Meskipun demikian, itu sudah cukup untuk menghentikan serangan-serangan tersebut. Golem berlian itu kemudian menatap Krune dan Laex di sisi lain. Saat itulah perhatiannya teralihkan oleh Krune. Apakah itu Wisep? Golem berlian terkejut saat melihat Krune, tetapi ia segera pulih. Serangan keduanya barusan bisa melukainya dengan parah jika mengenai dirinya. Namun, hal itu justru membuatnya semakin marah. Krune tidak menggunakan lapisan kesengsaraan miliknya, jadi dia bisa merasakan kultivasinya. Tahap ke-6 alam pemecah kekosongan. Bagaimana mungkin ras golem berlian yang sombong menerima campur tangan orang lemah seperti itu? Apalagi dia adalah seorang Wisep. Adapun Laex, dia berada di tingkat jalan ilahi yang sama dengannya. Namun, itu hanya tahap kedua, jauh di bawah kultivasinya sendiri. Krune kemudian menatap beruang merah sebelum indera ilahinya memeriksa Fei Fei. Untungnya, dia hanya pingsan. Meskipun demikian, raut wajah Krune berubah mengerikan setelah melihat itu. Hei, beruang di sana. Jaga dia sementara kita menyingkirkan batu di sisi lain. Golem berlian itu meledak dalam amarah setelah mendengar penghinaan tersebut. Wilayah batu. Revolusi berlian. Tubuh golem mulai berubah dan menjadi semakin keras. Beberapa duri berlian juga muncul di sekeliling tubuhnya. Tepat setelah itu, ia melesat ke arah Krune. Hukum utama bumi secara lengkap. Krune langsung memahaminya saat melihat itu. Laex, ayo pergi. Hevin, tunggu kesempatan. Hevin mengangguk dan terbang menjauh dari bahunya. Didukung oleh hukum bumi dan elemen, golem membawa pertarungan menjadi pertempuran jarak dekat. Namun, hal terakhir yang ditakuti Laex adalah pertarungan fisik. Cakar naga. Boom. Begitu kedua serangan itu saling bertabrakan, mereka terpental kembali ke arah berlawanan seperti bola meriam. Golem berlian mungkin memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi. Namun, dia tidak memiliki meridian elemen apalagi sesuatu seperti mutiara naga api ungu. Apa? Golem itu tak percaya bahwa ia dan naga itu memiliki kekuatan fisik yang seimbang. Namun, ia tak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Dengan jurus petir kesengsaraan miliknya dalam kekuatan penuh, Krune muncul tepat di belakangnya sebelum menyerang. Naga es ungu yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan naga es melesat ke arah golem berlian. Masing-masing dari mereka diselimuti petir ungu, yang semakin meningkatkan kekuatan mereka. Perisai berlian. Tanah di bawah golem berlian itu terbelah, dan sebuah perisai besar muncul di antara dia dan naga es ungu milik Krune. Boom, 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 boom. Naga-naga itu menyerang perisai tetapi hanya mampu meretakannya sedikit. Krune hanya bisa menghela napas setelah melihatnya. Perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar. Dalam pertarungan 1 lawan 1, aku tidak akan punya peluang sama sekali. Tapi dengan Laex dan Hevin, kita seharusnya bisa melakukannya. Tiba-tiba, Krune merasakan inti wisepnya tertarik ke arah golem tersebut. Daya tarik medan gravitasi. Golem berlian itu juga menembak ke arahnya saat itu. Mati. Namun, Krune hanya mendengus. Terlalu lambat. Dengan kilatan cahaya ungu, Krune menghilang dari posisi sebelumnya, membuat serangan golem berlian meleset sepenuhnya darinya. Sesosok wisep hanya memiliki massa pada inti wisepnya, dan jumlah yang ada terlalu sedikit. Semakin kecil masanya, semakin kecil pula pengaruh gravitasi terhadap tubuhnya. Aku juga dapat merasakan bahwa dia telah mencapai tahap puncak dengan subhukum gravitasinya sendiri. Meskipun tidak sebaik milikku karena aku telah memahami seluruh hukum utama bumi, itu masih cukup untuk mencegah dirinya tertarik. Golem berlian mungkin marah, tetapi dia tidak kehilangan akal sehatnya.
Tidak ada binatang suci yang akan mencapai level seperti itu hanya dengan kekuatan fisik tanpa kecerdasan. Tidak bagus. Medan gravitasinya menarik segala sesuatu ke arahnya, sehingga serangan apapun yang datang ke arahnya juga meningkat kekuatannya. Medan gravitasi, terbalik. Injakan naga. Gaya gravitasi di sekitar Laex berubah sekali lagi, dan kekuatan serangannya langsung berkurang. Namun, Rainbow Domain. Wilayah api hitam. Domain Krune dan Laex aktif secara bersamaan, langsung menekan domain golem berlian. Medan gravitasi terbalik juga kehilangan banyak kekuatannya, yang memulihkan sebagian besar kekuatan serangan Laex. Ledakan. Golem berlian itu terlempar, dan bahkan sekarang terlihat beberapa retakan di tubuhnya. Mengagumkan. Bahkan dengan serangan jarak dekat seperti itu, Laex hanya mampu menimbulkan kerusakan sebesar ini. Namun, Laex terus maju. Sedangkan Krune, perisai kesengsaraan miliknya membentuk-bentuk meriam lain sementara petir dan api kesengsaraan ungu miliknya mengumpulkan kekuatan di dalamnya. Golem itu bertarung melawan Laex, tetapi indera ilahinya tertuju pada Krune. Sepertinya domain batuku tidak banyak berpengaruh pada mereka. Kedua orang ini juga memiliki petir ungu, yang sepenuhnya menyerap semua hukum bumi yang masuk ke tubuh mereka. Tidak hanya itu, tetapi petir ungu itu tidak menyerang tubuh mereka seperti yang terjadi pada gadis tadi. Saat ia dan Laex saling bertukar pukulan, golem itu memperhatikan peningkatan kekuatan di dalam perisai Krune. Itu serangan yang dia gunakan pertama kali dengan naga hitam. Tak heran serangan itu begitu kuat, butuh waktu sangat lama untuk mengisi dayanya. Tidak mungkin seseorang dengan tingkat kultivasi seperti dia bisa langsung melancarkan serangan sekuat itu. Krune akhirnya menyelesaikan pengisian daya serangannya. Meriam kesengsaraan. Apa kau pikir aku tidak bisa membela diri karena naga ini melawanku? Golem bumi itu menghentakkan tanah sekali lagi. Bersamaan dengan itu, ia mengubah posisinya agar bisa bertahan melawan serangan Krune dan Laex secara bersamaan. Kiamat bumi. Sekali lagi, gunung lain muncul di antara dia dan musuh-musuhnya. Laex terlalu dekat dengannya, sehingga hal itu tidak banyak berpengaruh pada serangannya. Namun demikian, meriam kesengsaraan ditembakkan dari jauh di belakang, sehingga perlu menembus gunung sebelum mengenainya. Napas naga hitam. Lautan api hitam muncul dalam penglihatan golem berlian. Namun, dia hanya mendengus melihat itu. Perisai berlian. Tanah kembali retak, dan perisai yang sama menutupi tubuhnya. Namun, ada yang tidak beres. Aku tidak mendengar ledakan serangan wisep di gunung. Ini tidak baik. Namun, semuanya sudah terlambat. Jelas, Krune dapat mengendalikan lintasan serangan meriam kesengsaraan, terutama karena roh cahaya ada di sana bersamanya. Dunia di sekitar golem berlian berubah menjadi ungu saat dia melihat serangan meriam kesengsaraan yang datang dari atas. Napas naga hitam sebelumnya hanyalah pengalihan perhatian. Ledakan. Serangan Krune menghantam diamond golem tepat di kepalanya. Dia kemudian terlempar jauh sementara retakan di tubuhnya semakin membesar. Mereka terlalu kuat jika bersatu, sebaiknya aku mundur dulu. Pembuatan terowongan di bawah tanah. Dengan pemahamannya tentang seluruh hukum utama bumi, bahkan bumi tanah suci pun tidak dapat menghalanginya. Yang harus dia lakukan hanyalah pergi ke bawah tanah, dan tidak seorang pun akan mampu menghentikannya melarikan diri. Kau pikir kau bisa lari? Saat itulah, seberkas cahaya ungu muncul tepat di belakang golem. Itu bukan Krune, melainkan Hevin. Sayapnya sepenuhnya berwarna ungu saat dia menerjang maju. Tidak mungkin golem itu bisa memasuki tanah sebelum serangan Hevin tiba. Dia juga terkejut bahwa Hevin muncul di belakangnya tanpa terdeteksi oleh indera ilahinya. Itu jelas bukan kemampuan teleportasi karena seluruh ruang beberapa kilometer di sekitar mereka berada dalam kekacauan. Mengambil risiko teleportasi di lingkungan seperti itu tidak lebih dari bunuh diri. Tentu saja, alasan dia bisa menyelinap di belakang golem berlian tidak lain adalah lapisan petir kesengsaraan milik Krune yang dapat menyembunyikan kehadirannya dari indera ilahi. Dia hanya perlu menunggu kesempatan ketika kesadaran golem sepenuhnya dikuasai oleh Krune dan Laex. Namun, ketika Diamond Golem melihat ukuran Hevin, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Sekalipun memiliki kekuatan serangan, apa yang bisa dilakukannya melawan tubuhnya yang sangat besar? Itu tidak akan lebih dari gigitan nyamuk. Tentu saja, Hevin sangat senang diabaikan. Pukul. Serangan Hevin menembus langsung penghalang energi golem berlian dengan energi mentalnya. Pada saat yang sama, paruhnya yang setara dengan dewa menembus tubuh berliannya seolah-olah terbuat dari kertas. Begitu golem melihat hal itu terjadi, rasa jijiknya berubah menjadi teror. Tapi sudah terlambat. Hevin telah membidik langsung ke inti iblisnya. Retak, bang. Inti iblis golem berlian tertembus tepat melalui celah saat energi mental mengalir di dalam fondasinya dan memusnahkan jiwa ilahinya. Seketika itu juga, kultivasi golem tersebut lenyap. Krune dan Laex tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan menyerang kepalanya juga. Ledakan naga. Kejatuhan surga. Boom, boom. Ah. Tanpa kultivasinya untuk melindungi diri, kepala golem berlian hancur. Tubuhnya kemudian hancur di tempat itu juga. Dia benar-benar mati. Krune mengabaikannya dan segera berbalik ke arah Fei Fei. Beruang merah itu masih di sana, menggendong Fei Fei di punggungnya.
Dia telah menggunakan garis keturunan beruang mataharinya tanpa henti, jadi dia tidak punya kekuatan lagi untuk terus berlari. Satu-satunya kesempatannya adalah pada kelompok misterius baru yang muncul entah dari mana. Krune segera mendekat ke arahnya, tetapi beruang itu langsung memperingatkannya. Sebaiknya kau jangan mendekat. Krune, Laex, dan Hevin langsung berhenti di tempat mereka berdiri. Krune juga memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali ke wujud manusianya. Teman, gadis yang kau telentang ini adalah istriku. Kami tidak berniat menyerangmu sekarang setelah kau menyelamatkannya. Namun, beruang merah mendengus. Lalu mengapa aku harus mempercayaimu? Kemudian Krune dan percikan petir ungu keluar dari tubuh Fei Fei. Itu adalah esensi petir kesengsaraan yang telah dia tinggalkan di tubuh Fei Fei untuk menemukannya. Ini adalah petir unguku. Kemampuan inilah yang memungkinkanku menemukannya. Beruang merah menyipitkan matanya sambil berpikir. Seperti yang kuduga. Yah, itu terlalu jelas setelah melihat dia menggunakan petir ungu ini selama pertempuran. Tapi apa yang harus kulakukan sekarang? Pertama-tama, setelah mengejarnya, kami malah disergap oleh pria itu, jadi akulah yang sebenarnya bersalah di sini. Jika aku tahu itu akan terjadi. Beruang merah sedang merenung ketika tiba-tiba, Fei Fei mulai bangun kembali. Sial, tidak bisakah kau tidur sebentar lagi? Saat Fei Fei mengamati situasi, dia melihat tubuh golem berlian yang hancur di kejauhan. Di depannya juga ada Krune, Laex, dan Hevin. Terakhir, dia berada di atas beruang merah. Ini. Saat Fei Fei menatap beruang merah di bawahnya, dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Saat itu, ketika aku pingsan, mengapa kau tidak meninggalkanku? Fei Fei pingsan, tetapi dia masih ingat sedikit tentang apa yang terjadi sebelum dia benar-benar kehilangan kesadaran. Beruang merah dan dia adalah musuh, jadi mengapa beruang merah menyelamatkannya saat itu? Saya. Beruang merah tidak punya jawaban. Hanya saja, rasanya tidak tepat meninggalkannya begitu saja setelah melarikan diri selama berjam-jam. Tiba-tiba, Fei Fei tersenyum dan turun dari punggungnya. Dia bisa merasakannya, baik dirinya maupun beruang merah, mereka berdua tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun saat ini. Jangan khawatir, ini beruang kecil yang baik. Mulut beruang merah berkedut. Siapakah beruang kecil yang baik itu? Apakah kau sedang mengolok-olokku? Fei Fei tertawa lalu berjalan kembali ke Krune. Ada alasan lain mengapa dia yakin semuanya baik-baik saja. Dia memeriksanya dengan jiwa utama takdirnya. Tentu saja, dia menggunakan dirinya sendiri untuk memeriksa lagi karena kultivasi beruang merah terlalu tinggi. Si beruang terkejut. Apakah dia tidak takut bahwa beruang itu akan menyerangnya dari belakang? Nah, jika beruang itu benar-benar melakukan itu, kelompok Krune di depan akan mencabik-cabiknya. Hah! Aku sudah tidak punya energi lagi dari hal lain. Apapun yang terjadi, terjadilah. Itulah efek samping dari penggunaan kekuatan garis keturunannya. Ia bukan beruang madu, hanya memiliki sebagian dari garis keturunannya. Setelah menggunakannya secara paksa, efek sampingnya cukup parah. Selama beberapa hari ke depan, ia bahkan tidak akan mampu membunuh seekor ayam. Krune sedikit bingung tentang Fei Fei dan beruang merah, tetapi karena Fei Fei tampaknya tidak terlalu berprasangka buruk terhadapnya, dia membiarkannya saja. Dia segera maju dan memeluknya. Jelas terlihat bahwa dia telah terlalu memforsir dirinya. Dia dengan cepat mengambil pil penyembuhan dari cincin spasialnya sebelum menyuruhnya menelannya. Tentu saja, itu bukan pil embun kehidupan. Pil itu terlalu langka, dan dia tidak akan mendapatkan embun kehidupan lagi dalam waktu dekat. Karena saat ini tidak ada bahaya, lebih baik menggunakan pil biasa miliknya. Yah, pil penyembuhan lainnya juga dibuat dengan api ungu, jadi kualitasnya juga di atas rata-rata. Tiba-tiba, Fei Fei mendengar teriakan dari kejauhan. Mama! Mata Fei Fei langsung mengikuti arah tersebut. Benar saja, Vi terbang ke arahnya. Setelah terpisah lebih jauh di belakang, dia mengikuti arah yang sama dengan Krune dan Laex. Tetapi karena kecepatannya beberapa kali lebih lambat, dia membutuhkan waktu selama ini untuk sampai. Selema apapun Fei Fei, dia masih menemukan kekuatan dalam dirinya yang menyerbu dirinya juga. Ibu dan anak perempuan itu berpelukan sambil air mata mengalir dari mata mereka. Hevin kemudian terbang dan pergi ke sana juga. Sedangkan Krune dan Laex, mereka hanya tersenyum dan kembali memperhatikan beruang yang tergeletak di tanah. Dengan indera ilahi mereka, mereka dapat melihat bahwa beruang besar itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri lagi. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Tubuh beruang merah itu sedikit bergetar ketika mendengar pertanyaan itu. Nah, Fei Fei bilang itu beruang kecil yang baik, kan? Kecil, ya. Krune menoleh ke belakang, tetapi sepertinya Fei Fei tidak berniat melakukan apapun pada beruang itu. Tentu saja, dia perlu menanyakan hal itu padanya nanti, apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah, untuk sekarang, telan saja pil ini. Krune mengambil pil pemulihan garis keturunan dari cincin spasialnya. Kelompoknya memiliki anggota seperti Laex, Liryu, Tiane, Ruik Del. Jadi dia sudah lama menyiapkan pil api ungu untuk masalah semacam ini. Beruang merah tidak tahu apakah ia harus menelan pil itu atau tidak, terutama karena pil itu memiliki warna ungu yang aneh. Apakah ini racun? Namun setelah berpikir sejenak, ia tetap menelannya.
Apa gunanya meracuninya sekarang? Siapapun dalam kelompok itu bisa membunuhnya saat ini juga. Meracuninya hanya akan membuang-buang sumber daya. Begitu pil itu larut di mulut beruang, efek api ungu aktif bersamaan dengan efek pil tersebut. Garis keturunannya, yang kekuatannya telah sepenuhnya terkuras, tampak terbangun seperti naga. Efek api ungu juga meningkatkan kekuatan penyembuhan secara signifikan, dengan cepat memulihkan sebagian kekuatan garis keturunan beruang matahari milik beruang merah. Tentu saja, beruang merah berada di tahap ketiga alam jalur ilahi, jadi satu pil saja tidak akan cukup untuk memulihkannya sepenuhnya. Pil Krune paling berguna bagi kultivator dan binatang iblis di alam pemecah kekosongan dan di bawahnya. Meskipun demikian, itu sudah cukup bagi beruang merah untuk mendapatkan kembali kekuatan untuk bergerak. Krune dan Laex kemudian berbalik dan terbang kembali ke tempat Vi dan Fei Fei sedang menciptakan air terjun air mata. Namun, Scarlet Bear tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri? Tapi aku belum pulih sepenuhnya. Namun, kedua orang itu juga baru saja melewati pertempuran yang serius, jadi mereka pasti juga cukup lemah saat ini. Namun tepat sebelum pergi, beruang itu menangkap tanda kehadiran cukup banyak orang yang mendekati lokasi mereka melalui indera ilahinya. Benar saja, pertempuran berskala besar seperti itu menarik perhatian para kultivator dan binatang iblis di dekatnya. Sial! Jika aku pergi sekarang, aku mungkin sudah mati. Hevin, yang berada di pundak Fei Fei, kemudian berkomunikasi melalui energi mentalnya. Ada cukup banyak kultivator dan binatang iblis yang mendekat, sebaiknya kita pergi duluan. Fei Fei akhirnya tersadar setelah mendengarnya. Dia kemudian menggendong Vi seperti anak kecil, meskipun Vi sekarang sudah cukup besar. Namun, dia tidak peduli. Ayo kita pergi dulu. Krune dan Laex mengangguk. Namun sebelum itu, Krune melihat ke arah tubuh golem berlian yang hancur. Dalam kilatan petir ungu, dia muncul tepat di atasnya. Sambil mengulurkan tangannya, dia menarik seluruh tubuh golem berlian ke dalam cincin spasialnya. Pada saat yang sama, dia juga memperoleh kompartemen spasialnya. Itu adalah kotak spasial yang tampaknya dia simpan di dalam tubuhnya sendiri. Tubuh golem berlian ini sangat tahan. Jika aku memurnikannya dengan api ungu, seharusnya akan menjadi lebih tahan lagi. Adapun kotak spasialnya, aku akan melihat isinya nanti. Krune muncul kembali di samping Fei Fei dan yang lainnya sebelum berkata, "Ayo pergi." Tanpa membuang waktu, kelompok mereka dengan cepat memilih arah dengan jumlah pengunjung paling sedikit dan pergi. Adapun beruang merah, ia mengikuti tepat di belakang. Yah. Ia memang tidak punya pilihan lain selain melakukan itu. Krune melihat itu dengan wajah bingung. Fei Fei, bagaimana dengan beruang itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Fei Fei tertawa kecil sebelum menggunakan indera ilahi untuk menceritakan semua yang terjadi. Apa? Ekspresi Krune berubah muram setelah mendengar semuanya. Bukankah karena itu Fei Fei hampir mati? Aku akan menyingkirkannya. Tiba-tiba, Fei Fei memukul bagian belakang kepala Krune. Hentikan itu. Itu beruang kecil yang baik. Apalagi Krune, semua orang, termasuk Vi, tidak mengerti apa yang baik dari itu. Lagi pula, ia ingin membunuh Fei Fei dan mengambil barang-barangnya. Alasan mereka terlibat dalam pertempuran melawan golem berlian ini juga merupakan kesalahannya. Lalu apa yang baik darinya? Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukannya. Jangan lupa tempat seperti apa ini. Atau kau akan mengatakan padaku bahwa kau tidak pernah memulai pertempuranmu sendiri dengan sengaja sampai sekarang. Ini. Fei Fei benar, mereka memang terlibat beberapa pertempuran, dan cukup banyak di antaranya yang mereka mulai sendiri. Tetap saja, beruang itu musuh, bukan? Fei Fei berpikir sejenak sebelum berkata, aku juga berpikir begitu sebelumnya. Tapi aku masih tidak tahu mengapa dia menyelamatkanku pada akhirnya. Dia tidak tahu bahwa kelompokmu sedang menuju ke arah kami. Jadi, secara teori, saat aku kehilangan kesadaran, seharusnya dia meninggalkanku. Jika yang diinginkannya hanyalah barang-barangku, dia bisa saja mengambil cincin spasialku dan meninggalkan tubuhku. Tapi beruang itu tetap menyatukanku. Mengapa dia melakukan itu? Itu tidak akan memberikan manfaat apapun. Krune dan yang lainnya terkejut. Memang, beruang itu sudah menggunakan kekuatan garis keturunannya, jadi beban tambahan apapun akan sangat berat. Mengapa ia melakukan itu? Semua orang memandang beruang merah yang terbang di belakang, yang membuat tubuh beruang itu sedikit berkeringat. Namun, yang bisa dilihatnya hanyalah ekspresi kebingungan. Apa? Kau belum pernah melihat beruang merah seumur hidupmu. Beruang itu kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali ke wujud manusianya. Namun, Krune dan yang lainnya terkejut. Beruang itu, ternyata betina. Ini. Apakah ada di antara kalian yang menyadari bahwa itu adalah seorang wanita? Semua orang menggelengkan kepala. Bahkan Fei Fei, yang dikejar lebih dulu, telah melihat beruang merah dalam wujud aslinya. Saat itulah Krune teringat sesuatu. Beruang jantan yang sebenarnya beruang betina di sana, siapa namamu? Beruang merah betina itu merasa seperti kepalanya dipukul palu. Siapa yang kau sebut beruang jantan? Namun tak lama kemudian, beruang merah betina itu menjadi tenang. Mengapa dia harus peduli apakah mereka menganggapnya sebagai laki-laki atau perempuan?
Lala. Lala ada apa? Beruang betina itu menyipitkan matanya. Namaku Lala. Kelompok Rune sekali lagi terkejut. Bukankah nama itu terlalu imut? Itu sama sekali tidak cocok dengan wujud beruang merahnya. Tubuh ganas yang seolah mampu mencabik-cabik segalanya itu pantas disebut apapun kecuali itu. Apa? Apa kau punya masalah dengan nama yang orang tuaku berikan padaku? Krune dan yang lainnya langsung menggelengkan kepala dengan kuat. Uhuk. Itu nama yang sangat bagus, ya, tentu saja. Lala kemudian mengabaikan kelompok Rune. Tetapi tetap mengikuti mereka. Kelompok Rune segera melewati beberapa kultivator dan binatang iblis yang datang karena pertempuran tersebut. Namun setelah melihat alam jalur ilahi tahap 3 dan 2 di kelompok Rune, tidak ada yang berani mencoba melawan. Akhirnya, Hevin tidak bisa lagi melihat siapapun dalam pencarian energi mentalnya. Kita seharusnya baik-baik saja sekarang. Tidak ada yang mengikuti kita. Fei Fei lalu menoleh ke arah Lala, beruang merah yang telah mendatangkan begitu banyak masalah dan hampir merenggut nyawanya. Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk menyelamatkannya juga. Mari kita cari tempat istirahat dulu. Fei Fei dengan cepat membuat formasi persembunyian, dan mereka mulai beristirahat. Sekarang setelah Fei Fei memasuki alam pemecah kekosongan, dia akhirnya menjadi master formasi bintang berlian. Fei Fei memiliki pengetahuan yang lebih dari cukup untuk itu, dia hanya membutuhkan energi kekacauan. Fi, ceritakan padaku semua yang terjadi sampai sekarang. Fi mengangguk dan mulai menjelaskan semuanya. Termasuk kehadiran Little Arti. Setelah mendengar semuanya, Fei Fei berterima kasih kepada Little Arti dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Krune. Terima kasih telah membantu putri saya. Namun, Arti kecil tidak keberatan. Tidak apa-apa, aku cukup menyukai gadis itu. Namun, saat itulah Arti kecil teringat sesuatu. Oh, benar. Vi, karena ibumu ada di sini, sebaiknya kau manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya padanya tentang penyakitmu itu. Seketika, perhatian semua orang tertuju. Penyakit apa? Fei Fei dan Krune segera khawatir. Vi juga tinggal bersama Krune selama ini, tetapi dia pun tidak tahu tentang itu. Benar sekali. Bu, entah kenapa, aku selalu mengalami pendarahan setiap bulan. Tapi Arti kecil tidak bisa menemukan di mana aku terluka. Krune menjadi semakin khawatir. Berdarah. Di mana kau berdarah? Namun Fei Fei segera menutup mulutnya. Bodoh. Jangan tanyakan hal-hal yang memalukan seperti itu. Krune menjadi bingung. Memalukan. Berdarah. Mengapa dia tidak melihat korelasi antara kedua kata itu? Fei Fei lalu tersenyum bahagia pada Vi. Di masa lalu, dia tidak tahu apakah Vi akan melewati fase ini. Lagi pula, dia setengah wisep, jadi hal seperti itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Pada akhirnya, sebelum dia bisa menyaksikan hari itu tiba, Vi diteleportasi ke suatu tempat yang berbeda darinya dan Krune. Ibu sangat senang mendengarnya. Itu berarti Vi juga bisa menjadi seorang ibu di masa depan. Arti kecil dan Vi tampak bingung melihat Fei Fei, tetapi Krune akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Oh. Sekarang aku ingat, aku memang melakukan banyak riset tentang itu. Yah, kurasa itu sudah bisa diduga karena biologi tubuhnya terlihat sangat mirip dengan manusia. Jadi sistem reproduksinya sudah aktif, ya. Fei Fei mengangguk. Ya. Aku belum membahas topik ini sebelumnya karena aku tidak yakin apakah sisi setengah wisep Vi akan mencegahnya mengalami momen ini. Krune kemudian menyusun semua pemikirannya menjadi sebuah kompilasi besar berisi semua informasi yang dimilikinya tentang sistem reproduksi manusia wanita dan pria. Setelah itu, ia mengirimkan semuanya kepada Little Arti, Vi, Hevin, Laex, dan Fei Fei melalui indera ilahinya. Namun, itu juga termasuk seluruh prosesnya, termasuk bagian tubuh pria tertentu yang harus masuk ke dalam tubuh Vi. Itu benar-benar sebuah laporan yang sangat detail. Vi membuka matanya lebar-lebar ketika dia mendengar dan melihat semua informasi yang dia dapatkan. Sedangkan Fei Fei, dia merasa ingin mencekik Krune saat itu juga. Bagaimana bisa kau memperlihatkan hal-hal seperti itu kepada putrimu sendiri? Apakah kau seorang pedofil? Krune menatap Fei Fei dengan ekspresi bingung. Ini semua informasi yang diperlukan. Semua yang ada di dalamnya adalah kebenaran, jadi bagaimana mungkin aku menjadi seorang mesum? Sebaliknya, Vi terkesan dengan semua yang muncul dalam pikirannya. Ibu, ayah, apakah kalian benar-benar melakukan hal seperti itu? Batuk. Fei Fei tidak tahu harus menjawab bagaimana. Namun, ya, aku dan ibumu sering melakukan itu. Tapi, sudah cukup lama kami tidak berhubungan seks setelah sampai di Tanah Suci. Fei Fei hampir muntah darah. Tidak ada sedikit pun rasa malu di wajah Krune. Dia membicarakannya seolah-olah itu adalah topik paling umum di dunia. Tentu saja, dalam pikiran Krune, dia tidak mengerti apa yang memalukan tentang hal itu. Begitulah cara Anda membuat anak, jadi mengapa Anda harus menyembunyikannya? Apa yang salah dengan mengetahui bagaimana Anda dilahirkan? Adapun Fei Fei, wajahnya memerah seperti tomat. Namun, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia terkejut. Setelah bertahun-tahun bersama Krune, perilaku seperti ini sudah bisa diduga. Sudahlah.
Vi sudah berumur 13,5 tahun, jadi kurasa sudah waktunya menjelaskan semuanya padanya untuk berjaga-jaga. Laex melihat semua itu dan mau tak mau berpikir. Apakah aku benar-benar perlu mendengarkan percakapan ini? Uhuk. Kau saja yang jelaskan padanya. Lagi pula, naga betina tidak punya. Apa namanya tadi? Oh, benar. Menstruasi, itu dia. Itu tidak ada hubungannya dengan ras saya, jadi saya permisi. Dia segera bangkit dan pergi ke sudut untuk berlatih dan memulihkan kekuatannya. Oke, dia hanya melarikan diri. Namun Hevin berbeda. Pada dasarnya, dia adalah salinan Krune dalam hal topik seperti ini. Informasi adalah kekuatan. Setidaknya itulah yang dia yakini. Saat Fei Fei hamil, aku juga melakukan riset sendiri, jadi kamu bisa bertanya apa saja padaku. Krune dan Hevin saling pandang dan mengangguk. Dengan kehadiran mereka berdua, semua informasi siap disampaikan dengan rapi dan komprehensif. Mereka yakin bahwa tidak satu pun detail dari seluruh proses akan terlewatkan. Namun, tendang, hilang. Fei Fei menendang Krune menjauh bersamaan dengan memasukkan kembali boneka burung Beo Hevin ke dalam cincin spasialnya. Tepat setelah itu, dia mengambil Little Arti dari leher Vi dan melemparkannya ke arah Krune. Jika salah satu dari kalian bertiga mendekat, lihat saja nanti aku akan mencabik-cabik tubuh kalian. Setelah itu, dia membuat formasi kecil yang hanya menutupi dirinya dan Vi, meninggalkan ketiga pria itu di luar formasi tersebut. Setelah kejadian seperti itu, Arti kecil tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada Krune. Apa yang baru saja terjadi? Bukankah lebih banyak pendapat akan lebih bermanfaat? Mengapa dia mengusir kita? Krune setuju dengan Little Arti. Aku juga berpikir begitu. Tapi entah kenapa, Fei Fei ingin menjelaskan bagian ini sendiri. Setelah berpikir sejenak, Krune tidak dapat menemukan jawaban logis untuk perilaku tersebut. Lupakan saja, itu mungkin hanya kebiasaan aneh manusia lainnya. Selama waktu itu, Lala mengamati seluruh interaksi tersebut dengan indera ilahinya. Kelompok yang aneh sekali. Mereka baru saja lolos dari situasi hidup dan mati, jadi bagaimana mereka bisa punya suasana hati untuk membicarakan hal-hal seperti itu? Lala kemudian mengesampingkan pikiran-pikiran itu dan kembali memfokuskan perhatiannya pada kultivasi dan pemulihan. Dia berencana untuk pergi segera setelah dia memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, formasi penyembunyian di sekitar Vi dan Fei Fei menghilang. Krune melihat itu, tetapi setelah melihat wajah Fei Fei yang seolah berkata, jangan bertanya apapun pada Vi atau aku akan membunuhmu, dia mengurungkan niatnya. Baiklah, bagaimana keadaan tubuhmu, Fei Fei? Aku juga memberimu pil penyembuhan jiwa, tetapi kekuatan jiwamu sudah cukup menurun saat aku memberikannya padamu. Fei Fei menghela napas sebelum berkata. Aku butuh setidaknya 1 bulan lagi untuk pulih. Pil itu sudah memberikan efeknya, ini lebih seperti efek samping dari penggunaan domainku yang berlebihan. Tapi ini juga bagus, aku bisa memahami banyak hal tentang hukum takdir dan domainku selama pertempuran terakhir ini. Kurasa sekarang aku bisa mendorong subhukum penyebab hingga mencapai puncaknya. Krune senang mendengar hal itu. Itu adalah hal yang luar biasa. Mengingat bahwa subhukum takdir hanya ada 3, itu sudah sepertiga dari keseluruhan. Krune kemudian mengembalikan Little Arti kepada Vi. Namun, ia juga memperhatikan bahwa Vi tampak linglung. Karena itu, ia hanya bisa bertanya kepada Fei Fei tentang apa yang sedang terjadi. Apakah semuanya baik-baik saja dengan Vi? Fei Fei tersenyum sebelum mengangguk. Hanya saja saya harus menjelaskan banyak konsep baru kepadanya tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, jadi mungkin dia masih bingung. Beri dia waktu untuk menyusun pikirannya. Konsep? Seperti apa? Lalu, menurutmu mengapa aku memutuskan untuk menghabiskan hidupku bersamamu? Oh, aku mengerti. Kurasa memang tidak ada jalan keluar lagi, bahkan aku sendiri butuh beberapa tahun untuk memahami arti mencintaimu. Fei Fei tak kuasa menahan tawa. Bersamaan dengan itu, ia juga merasa senang karena Krune tak pernah malu mengungkapkan cintanya padanya. Apa maksudmu dengan, bahkan aku? Kau adalah salah satu makhluk paling lambat di seluruh alam semesta dalam hal topik semacam ini. Vi adalah setengah manusia, jadi dia akan memahaminya jauh lebih cepat daripada dirimu. Krune menggaruk bagian belakang kepalanya sambil menunjukkan ekspresi muram. Dia tidak punya kata-kata untuk membela diri. Bersambung.